Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, kali ini Nisa akan meneruskan cerita yang berjudul Perceraian yang Dinanti. Nah, buat pendengar setia Arah Temu yang belum nonton video part 1-nya, silakan kunjungi link di deskripsi ya. Biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Akhirnya Holil dan Mesya tiba di rumah kontrakan. Tak langsung masuk ke kamar, keduanya menyempatkan diri untuk duduk terlebih dahulu. "Tadi ada apa Mas telepon?" tanya Siva dengan nada sedikit kesal. "Gak apa-apa, tadinya Mas mau minta tolong, cuma gak jadi, udah dibantu Mama." "Emang masalah apa?" "Enggak sayang, Sebenarnya aku tak sudi menelpon balik suamiku ini, tapi aku merasa iba padanya. Pasti masalah keuangan," Siva bergumam. "Udah ya, aku ngantuk, semangat kerjanya." "Ini nasi gorengnya Bu." "Makasih ya Mbok." Tak ada yang lebih nikmat selain makan sepiring nasi goreng pedas di siang hari ketika puasa. Beruntungnya Mesya sedang tidak puasa karena tengah menunggu tanggal kelahiran. Dengan begitu, ia bisa dengan bebas makan sesuka hati, tapi dengan catatan harus kaya akan gizi. Nasi gorengnya enak. Pedasnya gak bikin sakit dan masih bisa dinikmati. Dede juga suka kan? Tanya Mesya. Lalu tiba-tiba bayi dalam kandungannya merespon dengan tendangan. "Oke nih, Mama tambahin. Mama udah gak sabar banget pengen ketemu kamu nak," ujar Mesya sambil mengelus perutnya. Mesya dengan asiknya menikmati nasi goreng, sementara Holil di kamar masih saja termenung. Tadinya ia ingin istirahat tidur siang, tapi pikirannya masih saja kacau memikirkan masalah keuangan. "Aku gak bisa kayak gini terus. Pokoknya harus berubah lebih awal dan lebih cepat. Tapi dari mana modal awal bisnis? Apa harus minta modal ke Mama atau ke Siva ya?" gumam Holil. Dan kembali lagi ke Mesya yang sedang makan enak di bawah. Ia mulai berpikir tentang konsep wedding dream. "Pokoknya aku pengen nikah secara negara bertepatan setelah 6 minggu lahiran. Usia 6 minggu ini kan aku sudah bugar," gumamnya. "Nah, konsepnya kayak gini. Pakai WO ini aja kayaknya bagus dan mewah deh. Aduh, gak kebayang senangnya hatiku jadi Ratu Sari duduk di pelaminan bersama Mas Holil," ujar Mesya sambil melihat salah satu video akun media sosial WO yang terkenal di kotanya. "Aku harus kasih tahu Mas Holil pokoknya. Di sini tertulis juga kalau ingin konsep nikah seperti ini harus diagendakan jauh-jauh hari agar semua berjalan dengan lancar," ujar Mesya sambil meneguk segelas air putih. Tandanya makan siang sudah selesai. Lalu ia bergegas pergi ke kamar di lantai 2 dan tentunya sambil diantar oleh Mbok Surti. Untuk menuju lantai 2, rumah ini juga dilengkapi lift kecil seperti rumah pertama ketika masih tinggal dengan Siva. "Dari tadi aku heran dengan majikanku ini. Dia itu sudah hamil tapi belum nikah secara negara. Terus aku dengar Pak Holil berantem dengan istri pertamanya. Berarti Bu Mesya ini istri kedua. Serem juga ya dunia orang-orang kaya," gumam Mbok Surti dengan polosnya. "Makasih ya Mbok," ujar Mesya setelah ia sampai di depan pintu kamar. "Katanya mau tidur, kok rebahan aja Mas?" "Rebahan itu enak loh sayang, cobain deh," jawab Holil dengan ciri khas lawak yang menggelitik. "Gece Mas." Sambil memasang wajah cemberut, Mesya memaksakan diri untuk duduk di samping Holil yang kebetulan langsung bangun setelah ia datang. Kemudian Mesya membuka pertanyaan manja seperti biasa. "Mas," tanya dengan nada manja. "Apa sayang? Kamu beneran mau nikah aku secara resmi kan?" "Ya iyalah sayang, mana mungkin aku bohong." Sebelum memulai obrolan serius tentang konsep pernikahan nanti, Mesya menarik nafas terlebih dahulu, lalu minum air putih agar tidak tegang, dan tibalah. "Iya, aku percaya deh Mas. Mas, coba lihat video wedding ini, keren ya?" Mesya menunjukkan konsep video mewah yang ia dapat dari media sosial. Dengan gelagap tak enak, Holil berusaha menonton video yang berdurasi 7 menit itu. Konsepnya benar-benar mewah, dirayakan di gedung dengan 1000 undangan. "Tuh Mas, aku itu rencana pengen banget dirayakan di gedung seperti ini. Dekorasinya serba putih, full bunga hidup, dan dirayakan selama 2 hari 2 malam. Kalau pernikahan kita bisa nggak kayak gini juga Mas?" Gimana ya? Kamu sudah tahu kan keadaan ekonomi aku sekarang. Bisa nggak jangan bahas hal-hal mewah berbau duit. Itu bikin aku stres. Kamu kayak orang pikun aja, Mei. Ujar Holil sambil berusaha menjauhi Mesya yang ada di dekatnya. Nada bicaranya pun semakin tinggi dengan tatapan yang tajam.
Maaf mas, aku cuma mau kasih tahu aja, jangan marah. Mesya memohon. Lain kali kalau mau bahas itu harus tahu waktu dong. Baru aja kering beres bayaran kontrol ke dokter, ini malah ngoceh aneh-aneh. Otak kamu taruh di mana, hah? Tiba-tiba kondisi kesehatan Mesya kembali drop disertai sesak nafas. Mesya berusaha menarik nafas dari hidung dan mengeluarkannya dari mulut secara teratur. Lagian mana janji kamu, mas? Aku ini hamil anak kamu. Dulu kamu janji akan mengabulkan semua keinginanku tanpa kecuali. Giliran mau nikah secara negara susahnya minta ampun. Asal kamu tahu, mas, aku ini anak pertama. Malu rasanya kalau aku nikah diam-diam tanpa perayaan. Emang aku janda? Tangis Mesya pecah. Melihat Mesya menangis, Holly langsung memeluknya dengan erat. Maaf sayang, sudah ya, jangan dipikirkan masalah pernikahan. Sekarang kamu fokus ke persalinan. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku ingin kamu dan dede bayi sehat. Tenang, mas janji akan gunakan konsep pernikahan seperti yang ada di video. Mas masih kuat dan semangat untuk kerja, sudah ya? Setelah menenangkan Mesya, Holil menyuruhnya untuk istirahat dan segera minum obat. Melihat istrinya itu terlelap tidur, Holil mulai berinisiatif untuk menelpon Syifa di waktu yang tepat. Sepertinya keadaan seperti ini, Holil memang harus mengalah pada keadaan untuk sementara. Gak ada cara lain kalau udah kayak gini. Aku harus mengalah. Nanti malam aku akan coba hubungi Syifa. Mungkin dia tak akan terlalu sibuk jika ditelepon malam hari. Tibalah saatnya ketika azan maghrib berkumandang. Mesya kembali bugar seperti sedia kala. Lalu ikut makan bersama di bawah temani Holil yang tengah buka puasa. Alhamdulillah, selamat buka puasa sayang, ujar Mesya. Terima kasih sayang, jawab Holil dengan kecupan kening yang syarat akan makna. Mereka makan berdua dengan lahap, mencoba lupakan kejadian siang yang berturut-turut datang mengguncang hati mereka. Hingga pada saat pukul 9 malam, ketika Mesya sudah terlelap tidur lebih awal, Holil mengambil HP-nya untuk menelpon Syifa. Halo, belum tidur sayang? Iya, belum. Ada apa mas? Besok sore kamu free nggak? Besok sore? Free sih, nggak ada acara. Emang kenapa? Aku ingin bicara penting denganmu 4 mata saja, sekalian buka puasa bareng di restoran terdekat. Bukannya sekarang masih jadwal temani Mesya. Ini private, penting banget. Aku mohon, kamu terima ajakan ini. Ya udah, ingat di resto ya. Tempatnya aku yang milih. Aku pengen makan di tempat rame. Iya boleh, terserah sayang. Makasih ya. Iya mas. Untuk kesekian kalinya Syifa masih heran dengan keadaan seperti ini. Ingin rasanya lepas dari belenggu pernikahan rumit. Setiap hari ada saja masalah yang datang dan silih berganti. Aneh, kalau nggak bisa adil, kenapa harus punya 2 istri? Ujar Syifa dalam hatinya. Keesokan harinya, Holil meminta izin ke Mesya untuk pulang ke rumah agak malam karena ada keperluan meeting yang cukup penting. Sayang, kali ini aku izin pulang agak larut, mungkin sekitar pukul 9-an baru pulang. Karena kantor ternyata lagi sibuk dan ada rapat internal. Kalau kamu ngantuk, gak apa-apa tidur lebih awal. Sehat-sehat ya, Bumilku. Pesan itu dibaca oleh Mesya ketika dirinya tengah sibuk membantu Mbok Surti masak. Mbok, Mas Holil gak jadi buka puasa di sini. Katanya lagi sibuk, jadi Mbok boleh santai aja. Masaknya gak usah terburu-buru. Oh gitu, baik Bu. Sementara itu, Holil mempersiapkan diri untuk jalan bareng Syifa menuju restoran yang sudah dijanjikan. Pakai mobil aku aja sayang, ujar Holil. Boleh, kita kesini ya mas. Jawab Syifa sambil menunjukkan nama resto disertai alamatnya. Mereka pergi ke resto mengikuti petunjuk jalan yang ada di Google Maps. Selama perjalanan, keduanya masih saja sama-sama diam. Meski begitu, Holil masih berusaha mencairkan suasana di dalam mobil. Sayang, iya, maafin aku kemarin ya. Holil memberanikan diri memegang tangan kanan Syifa. Ya nggak apa-apa, fokus nyetir mas. Setelah jawaban itu terdengar, Syifa tak bisa bohongi diri. Ia masih saja kesal kepada Holil meski di sisi lain rasa cintanya tak pernah hilang. Meskipun bibirnya diam, hatinya pun tetap saja berkecamuk. Awas saja kalau kamu bahas keuangan lagi. Apalagi uangnya dipakai untuk kebutuhan istri kedua, Mesya. Kamu baru tahu rasanya susah payah mencari uang. Harus tahu konsekuensi. Usaha sendiri kalau mau mendua. Dulu juga berhasil berkat bisnis bareng kita berdua. Beda istri ya, beda rezeki. Gumamnya. Jangan bengong terus sayang. Mau buka puasa harus semangat. Mas boleh nanya sesuatu nggak? Apa? Waktu itu Mas pernah lihat susu promil di kamar. Kamu mulai promil mandiri ya? Duh gawat, kok bisa tahu sih? Ujar Syifa dalam hati.
Iya sih mas, aku promil mandiri. Sudah pernah tes pack? Belum mas, kalaupun aku hamil, belum tentu aku dapat perhatian lebih darimu mas. Jawab Syifa sambil memalingkan muka. Mendengar jawaban ketus Syifa, Khalil menarik nafasnya dalam-dalam. Ia tak ingin adu mulut untuk kedua kalinya. Iya, aku ngerti sayang. Tak lama mereka pun sampai di restoran yang sudah dituju. Keduanya memilih tempat duduk di pojokan belakang dekat live musik. Di sini aja ya, ujar Syifa sambil duduk sekaligus memandang daftar menu yang sudah tertera. Sementara itu, Khalil terlihat kebingungan. Ia memang tak memegang uang sepeser pun. Melihat gelagat Khalil yang seperti orang bingung, Syifa berusaha menenangkan suaminya. Tenang mas, gak usah khawatir, aku ini istrimu. Ujar Syifa sambil memegang tangan Khalil, di mana pada saat itu Khalil juga memandangi daftar menu yang ada di restoran itu. Ucapan Syifa tersebut mengisyaratkan bahwa memang sejatinya yang memegang keuangan adalah istri. Kemanapun mereka pergi, semua harus diatur olehnya. Beruntung Syifa adalah wanita cerdas, mampu memanfaatkan situasi dan kondisi seperti ini. Sayang, tiba-tiba ia mulai luluh. Makasih sayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah azan, alhamdulillah, ujar Syifa. Kebetulan sekali kita ketemu di sini. Oh ya, sekali lagi aku mau minta maaf atas kejadian kemarin. Tapi aku masih mau bicara sesuatu ke kamu. Iya, apa itu mas? Aku berencana akan melaksanakan resepsi pernikahan dengan Mesya, tepat setelah 6 minggu melahirkan. Selain itu, aku juga akan melaksanakan isbat nikah, di mana pernikahan aku dan dia juga akan sah secara negara. Kamu masih bisa menerimaku kan? Setelah ia enak makan berdua dengan suami, perasaan Syifa kembali hancur. Sebenarnya ia tak menerima ajuan tersebut. Kembali lagi Syifa benar-benar bucin padanya. Ia juga masih saja menyayangi lelaki yang sudah menikahinya selama 2 tahun ini. Jujur, mas sebagai perempuan biasa, aku tak mau dimadu. Syifa menundukkan kepalanya. Kumohon, izinkan aku sayang. Kuakui, aku juga salah. Tapi tolong bantu aku kali ini saja untuk mempertanggungjawabkan perbuatan khilafku dengan Mesya. Tapi mas, tapi apa? Emang kamu punya uang? Tanya Syifa dengan polos dan memancing emosi. Setelah mendengar pertanyaan tersebut, Khalil pun terdiam 1000 bahasa. Ia dengan lahapnya makan makanan berat terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan. Bentar, lapar sayang. Santai dulu ya. Khalil mengelak. Padahal ini sedikit serius, ada-ada saja dengan tingkah Khalil ini. Ia tahu Syifa ini akan lebih mudah dirayu jika dirinya sudah kenyang. Dan tibalah saatnya ketika keduanya sudah kenyang. Tadi bilang tanya uang. Aku punyalah sayang. Dari mana? Gini ya sayang. Ada alasan penting di balik aku datang menemuimu. Selain aku ingin bertanggung jawab, aku akui juga aku ini sayang Mesya. Sebagai perempuan, kamu harusnya kasihan. Kemarin dia mendengar percakapan kita yang sedang bertengkar. Sontak ia kaget dan menyebabkan pendarahan. Untung langsung dilarikan ke dokter dengan penanganan maksimal. Dokter juga memvonis Mesya akan lahir lebih awal. Kau tahu kenapa aku kemarin menelpon kamu? Itu karena aku butuh bantuanmu. Minta uang untuk bayaran konsultasi dan obat. Ya itu kan urusanmu, ngapain ngeduk ke aku? Tapi kan uangku dipegang kamu sayang. Sudah ya, kita jeda sholat dulu, keburu isya. Karena obrolan terlalu panjang, keduanya memutuskan untuk sholat maghrib terlebih dahulu, baru dilanjutkan kembali setelah beberapa saat. Mungkin perasaan Khalil saat ini merasa direndahkan oleh istri, tapi ini memang konsekuensi. Untung Syifa pintar mengambil langkah. Ketika selesai sholat, HP Khalil berdering. Mas, iya. Kamu lagi di mana? Cepat pulang dong. Aku kesepian di sini. Sebentar ya sayang. Ini Mas baru beres sholat maghrib. Mas usahain akan pulang lebih awal. Kamu mau nitip cemilan gak? Martabak asin ya Mas. Oke, nanti Mas beliin. Ketika Khalil diam seorang diri di meja dan membalas pesan Mesya, datanglah Syifa. Mas, aku mau bahas yang tadi lagi. Jadi gimana? Kalau saran aku, mending Mas sekarang fokus ke lahiran dulu. Dengan berat hati aku izinkan Mas nikahi Mesya secara resmi. Tapi kumohon jangan rayakan secara mewah. Mas bisa rayakan secara sederhana dan bermakna di masjid. Ucap Syifa sambil sesekali menyeka air mata yang jatuh. Terima kasih sayang. Nanti Mas usahain lagi untuk berdiskusi dengan Mesya. Aku takut juga ini adalah ngidamnya Mesya. Kuharap kamu bisa bantu sayang. Uang yang kamu pegang sekarang kan ada uang gaji aku juga sama menjabat di perusahaan. Ya apa boleh buat Khalil kembali memutar-balikan fakta kenyataan. Karena pusing dengan pernyataan yang bertele-tele, Syifa memutuskan untuk menyerahkan sejumlah uang yang merupakan gajinya bulan ini.
Mas aku capek. Nih aku kasih dulu sementara gaji bulan ini. Barangkali cukup untuk persiapan Meisha lahiran. Kalau kurang bilang aja. Udah ya, aku pulang duluan naik taksi online. Ujar Siva sambil menyerahkan sejumlah uang sekitar 10 juta di meja. Lalu ia bergegas pergi dari restoran tersebut. Sendirian lagi, ucap Holil. Sementara itu juga Shiva jalan dengan cepat menuju parkiran resto. Ia mengenakan masker demi menutup rasa sedihnya, lalu membuka HP dan menunggu datangnya taksi online. Terus saja seperti ini. Kukira dia takkan menemuiku untuk membicarakan tentang pernikahan dan keuangan. Sampai kapan rasa sakit ini ada ya Allah? Gumam Siva sambil berlinang air mata. Tak lama taksi pun datang menghampirinya. Dengan Mbak Shiva ya? Tanya supir. Iya Pak. Siva langsung masuk ke mobil dan duduk di kursi belakang. Sepanjang jalan ia hanya diam dan memandang jalanan yang gelap sambil menyeka air matanya. Meski dia menangis, tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Mungkin rasa sakit ini baginya sangat dalam. Tak beda jauh dengannya, Holil juga termenung sendiri. Ia tak bisa menangis, tapi hanya muncul rasa bersalah dan bingung di benaknya. Namun ia dapat terkecoh oleh HP-nya yang kembali berdering. Mas, jam berapa pulangnya? Tanya Meisha dengan ciri khas manjanya. Ini baru beres sayang, sekarang Mas mau berangkat cari martabak buat kamu, sabar ya. Lalu Holil juga ikut pergi meninggalkan resto dan membayar semua makanan yang sudah ditandai dimakan di meja kasir. Untung ditinggalin uang, kalau nggak tahu lagi jadinya. Gumam Holil sambil mengeluarkan uang dari tasnya. Bagaimana bisa uang sejumlah 10 juta takkan mungkin masuk ke dalam dompet, jadi ia masukkan ke dalam tas. Tak lama setelahnya ia memandang kondisi parkiran, memastikan Shiva masih di sini. Tapi ternyata ia memang benar-benar pergi duluan. Tadinya aku ingin curi-curi waktu untuk menikmati waktu berdua di rumah seperti dulu sayang. Itu tak bisa dilakukan, maafkan aku ya. Dengan alunan musik di mobilnya, Holil berusaha menenangkan diri. Di saat situasi rumit ini, fokusnya memang sepenuhnya kepada Meisha. Padahal seharusnya ini adalah hari ketiga dan jadwal menemani Shiva. Tak apalah, aku memang harus fokus dulu ke Meisha. Dari kejauhan sudah terlihat warung dengan gerobak kecil dengan cahaya kuning bertuliskan terang bulan. Nah, akhirnya ketemu martabak juga. Holil memberhentikan mobilnya di depan warung tersebut. Martabak telur yang spesial 1 ya Kang? Ujar Holil sambil membaca daftar menu yang menempel di etalase. Sambil menunggu martabak matang, ia mengirimkan pesan kepada Shiva. Sayang, hati-hati di jalan. Mendapatkan pesan itu, Shiva ternyata hanya bisa membaca saja tanpa membalas sepatah kata pun. Kebetulan ia baru saja sampai di rumah. Lagi-lagi dan lagi, ucap Shiva. Karena kesal menunggu martabak, Holil hanya bisa membuka HP sambil menonton video pernikahan yang Meisha kirim. Ia terus saja berandai-andai tentang resepsi pernikahan dengan biaya yang cukup mahal. Tak sadar martabaknya sudah jadi, Holil kena omel penjual. Atas nama Pak Holil, atas nama Pak Holil, atas nama Pak Holil, sekali lagi atas nama Pak Holil, ucap pedagang dengan nada keras. Lalu ia disapa oleh orang di samping yang duduk bersebelahan dengannya. Mas Holil bukan? Tanya laki-laki di samping sambil menepak pundaknya. Oh iya, itu sudah jadi martabaknya. Ya ampun, lupa, maaf ya Kang. Holil menyodorkan uang kepada si penjual sambil tersenyum malu-malu. Mikirin apa sih masih muda loh, ini kembaliannya. Ujar penjual dengan pujian yang bikin Holil melayang. Enggak Kang, makasih, kembaliannya buat Akang saja. Melihat jam di tangannya sudah menunjukkan pukul 8:30, Holil bergegas naik mobil. Ia tak ingin membohongi Meisha bahwa akan pulang lebih cepat dari perjanjian. Aduh, udah jam 8:30. Terus gercep, jangan sampai Meisha kecewa karena aku malah pulang telat. Perjalanan yang ditempuh dari warung ke rumah ternyata 20 menit. Beruntungnya jalanan menuju rumah tak macet, mungkin karena ini adalah kota di daerah. Selang 20 menit berlalu, ia pun sampai di depan gerbang rumah. Lalu memencet bel dan gerbang pun dibuka oleh Mbok Surti. Ibu Meisha belum tidur kan, Mbok? Ibu lagi tiduran di ruang tamu, Pak. Mendengar kabar itu, Holil juga lega. Terlebih ia memang benar-benar sampai 10 menit lebih cepat. Untung gak telat, lumayan 10 menit lebih cepat. Gumam Holil yang mencoba menghibur diri. Aku pulang sayang, teriak Holil dengan riangnya. Mas, ujar Meisha yang terbangun dari tidurnya. Enggak kok sayang, ini baru jam 9 kurang 10 menit. Kamu ketiduran ya? Iya, tadinya aku rebahan doang, malah keenakan. Mana martabaknya?
Aduh, baru bangun tidur masih saja ingat martabak. Ini sayang, tenang. Meisha pun kegirangan dan secara perlahan mengubah posisi badan dari rebahan menjadi duduk. Mana mas martabaknya? Ayo makan. Gaskeun. Mereka makan martabak telur dengan sangat lahap. Holil ikut bahagia melihat Meisha tertawa lebar hanya karena martabak. Ya ampun, senangnya lihat istri girang seperti ini. Sehat-sehat ya sayang. Gumam Holil sambil menatap Meisha yang tengah sibuk melahap seperempat bagian martabak telur. Selang 1 jam setelah makan martabak dan lainnya, keduanya kini sudah berada di kamar. Seperti biasa, ada saja obrolan penting sebelum tidur agar suasana kamar menjadi hangat. Sayang, kita kapan belanja keperluan bayi? Seminggu lagi aku lahiran loh. Oh iya, hampir lupa. Aku kebetulan baru gajian juga sayang. Gimana kalau besok? Jawab Holil sambil mengelus rambut Meisha. Boleh mas. Tapi besok kamu kerja. Gak apa-apa, besok mas bisa izin pulang lebih awal. Ya udah boleh deh. Sekalian mas buka puasa di luar ya. Nah betul. Semakin malam mata mereka mulai sayu, apalagi Meisha. Ia tak kuat menahan kantuk jika sudah jam 12 malam. Disusul Holil, ia ikut tertidur di ujung tempat tidur, menjaga Meisha agar tak jatuh ke lantai. Dan keesokan harinya, tibalah pada pukul 3 sore, Holil minta izin ke Syifa untuk pulang lebih awal. Sayang, aku izin pulang lebih awal. Aku mau antar Meisha belanja keperluan bayi. Boleh, jawab Syifa dengan singkat dan tanpa memandang wajah Holil. Sontak hal tersebut dipertanyakan oleh karyawan lain yang ada di kantor. Kenapa ya? Akhir-akhir ini Pak Holil sering bolos dan jarang cek kinerja karyawan. Bagaimana bisa dicek? Orang kinerja dia sendiri juga kayak gitu, bolos sesuka hati. Pelan-pelan bicaranya, itu Pak Holil mau lewat. Ucap salah satu pegawai sambil memasang senyum palsu. Lalu Holil pun menjemput Meisha di rumah. Ketika perjalanan menuju toko, pasangan ini sangat antusias. Menyambut buah hati yang sudah lama ditunggu hingga akhirnya mereka sampai di toko. Bantal dan kasur bayinya lucu banget mas, ujar Meisha sambil mengambil salah satu sampel bantal dan kasur bayi. Dari kejauhan mereka berbelanja, tampak ibu Syifa juga baru saja selesai berbelanja. Ia sedang duduk di kursi dekat lobi menunggu taksi online. Aku gak salah lihat kan? Itu Holil lagi belanja sama siapa? Wah, itu kayaknya beneran Holil deh. Coba samperin ujar ibunya Syifa. Ibu berjalan dengan penuh penasaran, langkah kakinya sedikit gemetaran. Ia takut anak kesayangannya itu dimadu, sama seperti dirinya di masa lalu. Sayang ketika hampir dekat ke toko bayi, HP-nya berbunyi. Halo Bu, saya sudah di depan sesuai titik. Ibu lagi di mana? Iya sebentar ya, saya kesana Pak. Tak enak ditunggu supir taksi online, ibunda Syifa ini pun membalikkan badan dan berjalan dengan cepat. Hingga akhirnya ia sampai dan masuk ke dalam mobil pesanannya. Selama perjalanan, pikiran ibunda Syifa ini carut-marut, pertanyaannya masih saja sama. Perempuan yang tadi itu siapa ya? Sepertinya bukan Syifa, gumam sang ibu. Sadar penumpangnya terlalu lama bengong, supir mengalihkan perhatiannya untuk ngobrol. Obrolannya sama seperti supir pada umumnya. Ibu ini pulang ke rumah ya? Iya pak. Lihat ibu jadi ingat almarhum ibu saya. Dulu saya nyesel banget tinggalin beliau sendirian. Saya merantau ke kota, jadi pulang ke kampung hanya setiap 3 bulan sekali. Saya juga kebetulan sama, sendiri saja di rumah. Cuman ada ART saja yang nemenin pak. Kalau anak di mana bu? Anak saya sudah menikah dan ikut suaminya. Beruntungnya kota tempat tinggal anak saya itu tak terlalu jauh. Tapi ya gitu, kalau udah nikah memang beda, sulit ketemunya pak. Iya ya, benar juga bu. Tak lama setelah obrolan yang panjang, ibu pun sampai di rumah. Terima kasih ya pak, ujar ibunda sambil menutup pintu mobil. Sesampainya di rumah, pikiran sang ibu ini masih saja berkecamuk. Aduh, tadi siapa ya? Biar gak penasaran, kayaknya harus nelpon Syifa, takut dia kenapa-kenapa. Sambil berdiam diri di ruang tengah, ibunda Syifa mencoba menghubunginya. HP Syifa terus saja berdering di tengah kesibukannya. Berkali-kali dihubungi, panggilnya tidak saja dijawab. Memang HP Syifa pada saat itu tidak ia pegang. HP-nya sendiri dipegang oleh sekretaris. Agar kinerja kantor tak terdistraksi dengan urusan internal. Namun pada saat jam kerja sudah usai, ia baru sadar. Aduh, ini ada panggilan tak terjawab dari ibu. Maaf ya bu, Syifa lagi sibuk-sibuknya di sini. Nanti kalau sampai rumah aku telepon balik deh, gumamnya. Lalu ketika jam dinding kantor menunjukkan pukul 5:30 sore, Syifa bergegas pulang ke rumah. Selama perjalanan, Syifa juga merasa dirinya benar-benar lelah.
lelah fisik karena kerjaan dan lelah pikiran karena urusan keluarga. Hari ini lumayan capek, capeknya ekstra dan berkali-kali lipat. Kukira capek kerja itu bisa jadi obat, malah nambah beban. Tapi ya syukurin saja, setidaknya aku bisa melupakan masalah di rumah yang rumitnya minta ampun. Gumam Syifa sambil menghela nafas. Agar rasa capeknya hilang, Syifa menyempatkan diri membeli beberapa cemilan sebagai menu takjil di rumah. Wah, di depan ada es buah dan gorengan, wajib dibeli nih. Syifa memberhentikan mobilnya di pinggir masjid, lalu berjalan menuju warung dan ikut ngantri bersama orang lainnya. Makanan memang obat pelipur laraku, gumam Syifa dalam hati ketika pesanannya sudah jadi. Bagaimana tidak? Perasaannya mulai berangsur enak, pikirannya tenang dan kini yang ia nanti adalah azan maghrib berkumandang. Dan sesampainya di rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya, dengan penuh antusias Syifa menikmati cemilan yang ia bawa. Karena tak enak makan sendiri, ia menawarkan cemilan kepada Mbok Midun yang kebetulan sedang buka puasa sendiri di dapur. Mbok mau gorengan gak? Aduh, gak usah Bu, makasih. Ini enak banget, Mbok. Sini coba dulu. Syifa menyusul Mbok Midun ke dapur, lalu memberikan sebagian gorengan padanya. Ya ampun, makasih Bu, jawab Mbok Midun. Setelah beberapa makan takjil, Syifa meneruskan untuk mandi, sholat, dan tentunya kembali ke meja makan untuk menikmati makanan berat buatan Mbok Midun. Hampir aja lupa, aku mau nelpon ibu dulu, takutnya penting. Ada apa ya? Gumam Syifa sambil menikmati suapan sup kimlo. Dan pada saat yang sama ternyata sang ibunda juga tengah makan makanan berat di rumahnya. Lalu ia mengangkat telepon dengan antusias dari putri kesayangannya itu. Halo nak, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Bu. Kemana aja? Dari tadi ibu telepon gak diangkat loh. Maaf Bu, tadi yang megang HP di kantor sekretaris aku. Biasa Bu, lagi sibuk-sibuknya. Oh, pantesan. Kamu sudah makan belum? Ini kebetulan lagi makan Bu, ibu sendiri. Sama, ibu juga lagi makan. Ini ada sup kimlo kesukaan kamu loh. Wah, sama. Aku juga makan sama sup kimlo Bu. Alhamdulillah, masakan Mbok Midun memang tetap juara dari dulu ya. Tak lama setelah sekian obrolan canda tawa, tibalah Ibu Syifa menanyakan peristiwa tadi siang. Nak, Ibu mau nanya sesuatu boleh? Boleh, kenapa Bu? Serius banget. Tadi siang Ibu iseng-iseng main ke kota untuk belanja keperluan lebaran. Tiba-tiba dari jauh, Ibu lihat Holil sama perempuan lagi belanja di toko perlengkapan bayi. Dan perempuan yang Ibu lihat bukan kamu loh. Aduh, Ibu ngapain ke kota sendirian? Harusnya bilang sama aku, biar diantar. Itu bukan Holil mungkin Bu. Ibu aja dari jauh sekilas mirip Titik Puspa. Cantik dan awet muda. Jawab Syifa dengan bumbu canda tawa dan berusaha membohongi diri. Habis bosan di rumah nak. Lagian Ibu juga tahu pasti kamu sibuk. Tadinya Ibu mau samperin loh. Malah ditelepon supir taksi online. Ada-ada aja Bu. Tapi kamu dan Holil baik-baik saja kan nak? Alhamdulillah, tenang saja Bu. Aku sama Mas Holil baik-baik saja. Doakan kami ya Bu. Ya udah kalau kayak gitu, Ibu juga tenang. Semoga sakinah mawaddah warahmah selalu ya nak. Kemudian percakapan di telepon pun berakhir dengan tangis. Syifa tak bisa membendung tangisnya sendiri. Ibu maafin Syifa telah berbohong. Sebenarnya aku pengen cerita banyak tentang ini. Tapi aku gak mau berpisah seperti ibu sama ayah dulu. Aku akan berusaha mempertahankan rumah tanggaku bagaimanapun caranya. Aku tahu ibu juga setia sama ayah. Sekarang ibu rela hidup sendiri tanpa menemukan tambatan hati yang baru. Ibu juga rela ayah bahagia bersama perempuan lain. Tapi caraku bahagia adalah tetap tinggal bersama Mas Holil, bagaimanapun caranya. Gumam Syifa sambil menyeka air matanya. Sementara itu Holil dan Meisya juga sedang bercengkrama di meja makan, sambil menatap barang-barang yang mereka beli. Aduh Mas, aku udah gak sabar nunggu baby lahir. Waktu kemarin kan diperiksa USG, perkiraan jenis kelamin baby kini laki-laki. Pasti ganteng kayak kamu Mas. Amin, tapi jangan sampai tidurnya melotot kayak aku. Ya iyalah Mas, kalau itu gak boleh, titik pokoknya. 5 hari sudah berlalu, kini tinggal menunggu Meisya melahirkan anak kesayangannya. Jauh sebelum lahiran, Meisya pernah meminta sesuatu kepada suaminya. Sayang, anak kita ini kan jenis kelaminnya laki-laki. Boleh gak aku kasih nama Gandhi? Boleh juga sayang. Nama lengkapnya aku nambahin ya. Apa tuh Mas? Ahmad Kesatria Gandhi. Bagus gak? Wah bagus Mas. Perpaduan nama Islami, Sanskerta dan Jawa.
Mirip kisah cinta kita, segitiga. Jangan gitu sayang, cintaku tetap paling besar untuk kamu. Mas bisa saja. Meisha menepuk pundak Khalil dengan senyum malu-malu. Kemudian Meisha berjalan dengan perlahan dan diantar Khalil untuk ikut buka puasa di meja makan. Di sana sudah tersedia aneka cemilan, makanan berat, dan minuman segar penggoda selera. Wah, makanannya banyak banget. Makasih ya, Mbok. Ujar Meisha kepada Mbok Surti sambil menata makanan. Iya, alhamdulillah. Selamat makan ya, Bu. Sayang, setiap hari kita kan memang seperti ini. Gak tahu mas, beda aja. Aku merasa ini makanan surga. Yuhu. Meisha kegirangan. Kayak yang pernah masuk surga aja. Amin, aku kan ahli surga mas. Iya percaya. Kamu memang beda dari surga dan duniaku. Cantik, baik, meski kadang ngeselin. Jeda setelah 4 menit canda tawa itu ada azan berkumandang. Alhamdulillah, selamat buka puasa sayang, ujar Meisha. Keduanya pun makan dengan lahap. Di balik kenikmatan sajian buka puasa seperti ini, pikiran Khalil tertuju pada biaya kelahiran. Aduh, Meisha 2 hari lagi lahiran. Sisa uang kemarin cukup gak ya? Mas, kok bengong? Sayang lo makanannya dicuekin, padahal enak banget, tanya Meisha. Enggak sayang, ini dimakan kok. Mas cuma lagi ingat sesuatu. Ingat apa mas? Uang lahiran kemarin cukup gak ya? Insya Allah cukup mas. Ngomong-ngomong hatiku deg-degan juga loh mas. Mendekati lahiran, aku boleh gak ketemu Syifa dulu 4 mata mas? Buat apa? Aku meminta maaf sama beliau. Aku merasa bersalah di posisi seperti ini mas. Semoga dengan aku minta maaf sama Mbak Syifa, kelahiranku dilancarkan. Meisha meneteskan air matanya. Gak usah sayang, dia udah maafin kamu kok. Tapi hati aku gak enak. Pengennya ketemu 4 mata, boleh ya mas? Meisha memohon. Ya udah, tapi ada syaratnya. Apa mas? Aku yang anterin kamu. Boleh mas. Mas takut kamu kenapa-kenapa aja. Iya makasih mas. Meisha memeluk Khalil dengan hangat dan pada malam hari sebelum Meisha tertidur, ia memberanikan diri menelpon Syifa. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ini siapa ya? Ini Meisha mbak. Oh, kenapa? Tanya Syifa yang terheran-heran. Ia belum pernah ditelepon olehnya kecuali bicara secara langsung di rumah. Besok, Mbak free nggak? Boleh bertemu sebentar. Untuk apa, Mei? Saya ingin minta maaf secara langsung kepada Mbak Syifa. 2 hari lagi saya lahiran. Saya minta keriduan Mbak untuk mengikhlaskan saya sebagai istri kedua Mas Khalil. Meisha tak kuasa menahan isak tangis. Tanpa bertemu pun, aku sudah memaafkanmu Syifa. Tapi Mbak, ya udah, jika itu maunya kamu, besok di resto biasa ya. Meisha, kamu diantar Mas Khalil kan? Iya Mbak. Besok ke restoran yang biasa saja. Tanya ke Khalil pasti tahu kok. Jawab Syifa dengan tegas. Tibalah saatnya mereka bertemu tepat pukul 4 sore di resto sekaligus buka bersama. Khalil mengantarkan Meisha sampai ke dalam, sedangkan dirinya duduk di bagian luar membiarkan mereka duduk bersama dalam satu meja. Terima kasih untuk waktunya Mbak. Iya sama-sama, kamu pilih makanan dulu, tadi aku udah. Oke, saya ini aja, teh serai dan rice bowl chicken katsu. Ujar Meisha sambil menunjuk ke buku menu resto. Sesuai perjanjian, ini adalah niat baik Meisha untuk meminta maaf kepada istri pertamanya. Terlihat gaya bicara Meisha kepada Syifa terlihat kaku dan segan padanya. Mbak mau memaafkan saya kan? Iya. Gini Mbak, saya benar-benar minta maaf. Saya minta keikhlasannya. Akhir-akhir ini saya merasa sering kelelahan dan lemah. Apalagi setelah mendengar Mbak dan Mas Khalil bertengkar. Di sana saya dilarikan ke rumah sakit. Jika suatu saat nanti saya dan bayi selamat, saya ingin kita akur. Tapi jika takdir berkata saya harus pergi, tolong sayangi anak saya setulus hati. Ia menangis dan memohon sambil memegang erat tangan Syifa. Ingat Meisha, kita sama-sama perempuan, tenang saja. Syifa pikir ini memang benar-benar maaf yang tulus dari mulut Syifa. Dengan senang hati ia memeluknya. Mungkin bertahan itu lebih baik. Gumam Syifa, keduanya menangis sesegukan. Lalu perlahan saling melepas karena tak enak menjadi pusat perhatian. Berarti kamu 2 hari lagi lusa lahiran ya? Iya mbak. Oke, saya dengar kamu sama Mas Khalil mau ngadain resepsi pernikahan dan isbat nikah ya? Tanya Syifa dengan nada sedikit tinggi dan tegas. Iya betul mbak. Tapi uangnya sudah ada.
Kurang tahu Mbak, itu urusan Mas Holil. Mau resepsi itu bukan asal loh, harus direncanakan dengan matang, tidak bisa asal-asalan. Kalau nggak ada biaya cukup, apa salahnya untuk dirayakan sederhana saja? Meisha tersenyum dengan terpaksa, lalu membalasnya. Itu sudah perjanjian awal saya dengan Mas Holil, Mbak. Oh, bisa gitu ya, tapi saya juga heran sama kamu, masih muda tapi kenapa bisa tergoda oleh suami orang? Maaf Mbak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah azan. Selamat buka puasa Mbak Syifa. Iya makasih, kamu juga makan ya. Padahal sudah saling memaafkan, tapi tetap saja ada celah untuk keduanya saling memusuhi. Tapi karena pertemuan ini, perasaan Meisha berangsur pulih. Ia lebih tenang daripada sebelumnya. Mas Holil di mana Mei? Ya itu lagi di luar. Oh pantesan. Iya Mbak. Aduh, pacaran lama sampai menikah dengan Holil. Kok bisa ya aku kalah sama bocil? Dia merelakan keperawanannya hanya demi menikahi seorang Holil. Dia kira Holil orang kaya karena jadi payahnya sendiri. Padahal salah, anak muda. Dia itu kaya karena bersanding denganku. Jika kamu sudah sehat, aku harap bisa kuat menghadapi tingkah lakunya. Gumam Syifa. Mbak, saya mau nanya lagi boleh? Iya apa? Kalau nanti biaya lahiran saya uangnya masih kurang. Mbak masih bisa bantu kan? Aduh gimana ya, saya juga ada cicilan mobil yang belum lunas tahun ini. Menurut catatan keuangan saya secara pribadi, kelahiran kamu itu tidak tercatat di sini. Tapi ya mungkin bisa saja kamu masuk ke dalam anggaran dana darurat. Syifa menyindir Meisha dengan tajam. Oh gitu, iya ya. Makasih Mbak untuk sarannya juga. Saya juga nggak tahu bisa sampai seperti ini. Jawab Meisha dengan rasa sesal. Udah dari tadi aku lihat Meisha nunduk terus, nggak beres nih. Gumam Holil dari kejauhan. Lalu ia dengan sigap berjalan menuju meja yang ada di dalam. Tak habis pikir Holil menyela obrolan keduanya. Mei, udah ya kita pulang, sepertinya kamu tertekan. Holil berusaha menarik tangannya. Enggak kok mas, enggak apa-apa, jawab Meisha. Syifa, kamu harusnya mengerti posisi Meisha sebagai wanita dan tengah hamil. Harusnya kamu bisa jaga sikap. Holil menunjuk muka Syifa karena geram. Iya aku tahu kok mas, aku dan Meisha memang sama-sama wanita, bedanya aku belum hamil. Sudahlah, ayo kita pulang. Holil memaksa Meisha untuk pergi dari sini. Yakin mas, tadinya aku mau bantu Meisha dengan cara mengirimkan sejumlah uang untuk lahiran nanti, ujar Syifa dengan nada sinis. Holil menghiraukannya, ia hanya fokus pada kondisi kesehatan Meisha. Meski jalan secara lambat, Holil dengan hati-hati mengantarkan Meisha menuju mobil. Sudah ya, yuk jalan pelan-pelan saja sayang. Sambil berjalan pelan, Meisha masih tak menyangka. Ia kira sebagai istri kedua ia bisa berkuasa penuh, ternyata itu salah. Menjadi istri kedua ternyata melelahkan. Aku harus berjuang melawan ego istri pertama yang tak ada habisnya, gumam Meisha. Dan akhirnya Meisha dan Holil sampai di mobil. Di sini Holil tampaknya kesal kepada Meisha, namun di sisi lain ia juga merasa kasihan. Kau bilang juga apa sayang? Kamu gak usah temui dia, kamu gak apa-apa kan? Holil mengelus perut Meisha. Gak apa-apa kok mas, tenang saja. Setidaknya aku udah lega, soalnya pikiranku berkecamuk. Takut banget lahiran nanti aku udah gak ada, jadi tinggal dede bayi aja. Meisha menangisi bayangannya. Gak boleh ngayal kayak gitu sayang. Istighfar, udah ya. Sekarang kamu bisa banyak baca-baca Al-Quran dan besok kita langsung ke rumah sakit. Dan hal terpenting, kamu gak usah mikirin masalah biaya. Itu urusanku. Kamu tinggal duduk manis dan berdoa. Iya, makasih mas. Mas tahu kamu itu masih muda, jadi kamu pasti kaget menghadapi kenyataan seperti ini. Sudah ya, relax. Kamu mau jajan apa buat di rumah? Enggak, mas, keburu Isa. Lagian, pasti mau Surti masak tajil buat kita. Ya udah. Sementara itu, Syifa masih berdiam diri. Tindakanku tadi benar gak sih? Syifa bertanya-tanya. Lalu ia juga menyempatkan diri sholat maghrib, tapi ia laksanakan di musola resto ini. Dalam doanya, Syifa penuh harap. Ya Allah, maafkan aku yang belum bisa melapangkan hati seluas-luasnya. Tunjukkan cara terbaikmu bagaimana agar aku dan Mas Holil bisa bertahan. Tiba-tiba Syifa merasakan lemas di badannya dan merasa dirinya ingin muntah, mengeluarkan semua makanan yang baru saja ia makan. Dengan berlari sekuat tenaga, ia pergi ke kamar mandi dengan alasan buang air besar. Padahal ia ingin muntah di sana agar dirinya tak dilihat banyak orang. Aduh, kenapa kayak gini lagi? Kayaknya aku harus hubungi Mas Holil biar bisa diantar ke rumah. Kalau naik taksi online, aku ragu. Gumam Syifa sambil memandangi layar HP. HP milik Holil berbunyi. Ngapain sih Pak telepon?
gak ada kerjaan. Malas banget ngangkatnya juga. Holil bergumam dan hanya membiarkannya. Mengetahui HP Holil berbunyi, Meisha menyuruhnya untuk angkat panggilan itu. Mas, itu siapa nelpon? Angkat aja, nada deringnya berisik banget. Enggak sayang, biasa panggilan aneh dari nomor tadi kenal. Biasanya suka nelpon iming-iming berhadiah. Oh, pantesan. Sambil menatap layar HP, Syifa terlihat menyesal karena melukai hati Meisha tadi maghrib. Andai saja, tadi aku gak arogan, pasti gak kayak gini. Apa aku coba telepon Hilda aja kali ya? Ingatannya hanya fokus pada sahabatnya, Hilda, karena dia juga yang membantu membereskan aset yang kini ia miliki sepenuhnya. Halo Syifa. Untung diangkat. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Tumben jam segini nelpon, ada apa? Gue pengen pulang, tapi lemes gak kuat. Lu bisa anter gak? Gue baru beres berber di sini dan sekarang tinggal gue sendiri di sini. Mau telepon Holil buat jemput, tapi gak diangkat. Mulai lagi. Ya udah, 10 menit lagi gue nyampe. Gue kebetulan baru beres bukber juga dekat resto sana. Sabar ya. Lalu percakapan keduanya berakhir. Kini Syifa mulai tenang, nafasnya kembali lega. Semenjak Holil mendua dirinya, rasanya dunia seperti tidak adil. Meskipun ia sudah punya segalanya, tapi Syifa merasa kurang kasih sayang suami. Terlebih ia dari kecil tak pernah merasakan pelukan sang ayah. Kok bisa ya aku kayak gini? Dari kecil belum pernah dapat pelukan. Kukira menikah adalah jalan terbaik untuk menemukan cinta. Tapi ternyata salah. Jalannya tetap sama. Syifa masih saja bergumam, dan ketika ia sedang asik melamun, tiba-tiba air minum di mejanya tak sengaja disenggol hingga tumpah oleh seorang pria. Gelas yang berisi air minum miliknya pecah, kemudian Syifa menatap pelaku dengan rasa kesal. Tapi ada yang aneh, pria itu seperti orang yang sudah tak asing lagi baginya. Bentar, Syifa ya, ujar pria misterius. Lah, emang kenal? Masa gak tahu? Aku teman sebangkumu pas SMA. Bentar, ya ampun, ngapain di sini? Bentar ya, pecahan gelasnya mau dibersihin dulu. Mbak, maaf ya, jawab Syifa sambil menyapa pegawai resto juga yang sedang membersihkan serpian kaca. Tak lama setelah itu, Hilda datang. Ia terheran-heran melihat Syifa yang akrab dengan seorang pria. Hai Syifa, sapa Hilda. Akhirnya datang juga. Hah? Zamil? Lo ngapain di sini? Janjian sama Syifa bukber ya? Awas bilangin lo ke Holil. Dulu kan lo suka kan sama Syifa? Gosip masa lalu kok diulang. Ini kebetulan gue juga lagi buru-buru. Tadi gak sengaja gelasnya kesenggol. Tanya aja. Iya betul, jangan ngarang cerita lo. Iya, gue percaya. Ya udah, gue duluan ya, buru-buru. Bentar, tolong masukin gue ke grup WA alumni. Nomor gue ganti, jadi kalau ada info bukber ataupun reuni, gue gak ketinggalan. Ujar Zamil sambil menyodorkan nomor teleponnya yang baru. Ya udah ini, ujar Hilda. Sesuai perjanjian, Hilda pun mengantar Syifa untuk pergi ke rumah. Lo gak apa-apa kan? Tanya Hilda sambil menyetir mobil. Gak apa-apa, cuma lemes aja. Tadi gue mual-mual lagi. Kenapa gak berobat saja, Syif? Gue gak ada waktu, Hil. Tiap hari gue merasa sibuk seharian di kantor. Maklumlah, gue kan istri pertama. Holil lebih mementingkan Meisha karena dia sedang hamil. Oh gitu, gue ngerti. Tapi kalau gue boleh kasih saran, lebih baik berobat mandiri aja gak apa-apa. Jangan-jangan lo hamil deh. Jangan bikin gue kegeeran. Badan gue memang montok dan aduhai. Tapi Holil jarang banget nyentuh gue. Ya kan gak tahu, coba aja deh. Sesamanya di rumah, mereka langsung bergegas ke kamar mandi untuk wudhu secara bergiliran dan sholat maghrib meski waktunya sudah mepet. Assalamualaikum warahmatullahi. Meisha menolehkan pandangan ke sebelah kiri pertanda sholatnya sudah selesai. Alhamdulillah, akhirnya keburu juga sholat maghrib. Sekarang jam 7:05. 10 menit lagi azan Isya padahal. Gumamnya sambil menatap jam dinding di kamar. Kemudian Holil mendekati Meisha untuk sekedar mencium keningnya. Makasih ya sayang, sudah sabar dan menerimaku. Holil berbisik. Sama-sama mas. Sayang, nanti setelah Isya kita beres-beres barang yang perlu dibawa besok. Siap, jangan khawatir. Dan kalau capek, minta tolong Bos Surti juga untuk packing mas. Iya cantik. Sambil menanti azan Isya, mereka kembali ke bawah untuk sekedar nonton TV sambil menikmati aneka takjil yang dibuat oleh Bos Surti. Mas, aku pengen nonton sinetron yang biasa. Mulai-mulai deh. Holil bercanda sambil memandang sinis Meisha. Meskipun sebelumnya sempat terjadi cekcok dan hampir merusak mood, Meisha bisa lebih lega karena dihibur oleh sang suami. Entah ini takdir baik atau sebaliknya,
seorang pelakor bisa bahagia meski dalam kondisi ekonomi tertekan. Sementara itu Syifa yang pulang diantar oleh Hilda baru saja sampai di rumah. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh pesan singkat dari sang ibu. "Nak, kali-kali temenin ibu kontrol ke dokter dong. Bosan sendirian terus. Kalau diantar bibi juga ibu gak enak." "Boleh bu, kebetulan besok tanggal merah. Nanti aku jemput ya bu." Syifa membalas pesan ibunya dengan senyum tipis. Alhamdulillah aku masih dapat kasih sayang dari ibu dan sahabat terdekatku. Tanpa suami di samping, sebenarnya hidup kita sama dan biasa saja. Sebagai seorang hamba, kita hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Siapa sih yang mau dimadu? Aku aja sebenarnya gak mau. Meskipun aku sangat membenci pelakor dan suami, aku takkan mungkin membalas mereka dengan pertumpahan darah. Cukup main cantik saja dan tiupan doa. Toh kalaupun Mas Holil jodoh dunia akhiratku, dia pasti akan kembali dengan sendirinya. Tapi jika dia bukan jodohku ya mau gimana lagi? Syifa bergumam dan berusaha menerima semuanya. Keesokan harinya Syifa bergegas pergi ke daerah menemui ibunya. Sebenarnya mereka ada di daerah yang sama. Hanya saja Syifa berdiam diri di daerah kota, sedangkan sang ibu ada di wilayah kabupaten. Tapi jarak yang ditempuh adalah 2 jam. "Sudah siap bu, langsung berangkat yuk." "Kamu gak istirahat dulu nak?" "Enggak bu, nanti malah tergoda sama kue buatan ibu." "Tahu aja ibu udah siapin kue. Tapi tenang aja, ini ibu udah siapin 1 toples kue kesukaanmu untuk bekal di rumah," jawab ibu sambil menyodorkan toples yang berisi kue salju. Lalu mereka pun bergegas menuju rumah sakit yang ada di kota. Selama di perjalanan, ibu Syifa ini juga banyak bertanya. Dimulai dari pertanyaan tentang karir, calon cucu, hingga sang menantu. "Ibu kok jarang dengar suara Holil selama kita telepon nak?" "Dia sibuk bu, akhir-akhir ini juga jarang di rumah." "Oh pantesan. Tapi kamu juga harus hati-hati dan jaga sikap sebagai istri ya. Jangan terlalu fokus sama diri sendiri. Hingga lupa perhatiin suami. Nanti suami malah nyaman di pelukan lain kayak ibu. Dulu ibu keenakan kerja. Ibu anggap semua bisa dibeli dengan uang. Tapi ternyata tidak." Syifa menghela nafas dan hanya bisa tersenyum ketika ibunya bicara seperti itu. Karena lelah, ibu pun tertidur lelap di mobil. Andai ibu tahu semuanya. Sekarang Syifa sedang di fase itu. Hati Syifa bergejolak. Pada saat yang sama, Holil dan Mesya juga berangkat ke rumah sakit hari ini. Namun mereka rupanya berangkat lebih santai, mengingat rumah sakit yang dituju cukup dekat. "Barang-barangnya sudah beres kan, Bo?" tanya Holil. "Iya sudah pak." Baru 2 jam kemudian mereka berangkat. "Kamu udah kabari mama belum mas? Hari ini persiapan lahiran." "Lupa, tolong kamu chat ya." "Ya udah, sini HP-nya." Dengan tersenyum lepas, Mesya menggerakkan jarinya untuk mengirimkan pesan kepada mamanya Holil. "Assalamualaikum mah, doain Mesya ya, hari ini mau persiapan lahiran. Di luar dugaan ternyata tanggal kelahirannya harus dimajukan. Ini aku dan Mesya lagi di jalan ke rumah sakit." Akhirnya pesan pun dikirim. Sesampainya di rumah sakit, Holil pun mempersiapkan segala dokumen dan hal lainnya. Sementara Mbok Surti menjaga Mesya untuk sementara. Dan setelah semuanya beres, tibalah saatnya Mesya menaiki kursi roda dan diantar oleh Holil sendiri. "Deg-degan gak sayang?" "Lumayan sih mas." Tanpa disadari, Syifa dan ibunya sudah sampai di rumah sakit. Di sana mereka berpapasan. "Holil ya?" tanya ibu Syifa sambil memandang perempuan yang duduk di kursi roda Mesya. "Dia siapa?" ibu Syifa lanjut bertanya. Ini istri kedua bu." "Ah, ibu gak salah dengar." "Syifa, kenapa kamu gak bilang?" "Maaf bu, Syifa bingung mau jelasinnya dari mana." Syifa tak kuasa menahan air mata. "Sayang, aku mau ngantar Mesya dulu. Nanti kita bisa bicara di belakang setelah Mesya lahiran. Mohon doanya ya." Holil menepuk pundak Syifa sambil mendorong kursi roda. Dunia terasa runtuh. Syifa kebingungan mau bicara dari mana dengan sang ibu. "Nak, ibu merasa kecewa sama kamu. Kamu gak anggap ibu ada. Kenapa gak cerita sama ibu biar ibu bantu?" Sang ibu menangis. "Maaf bu, Syifa sebenarnya sudah lama ingin bicara. Tapi Syifa gak mau pisah sama Mas Holil. Aku ingin sama Mas Holil sampai tua nanti agar tidak kesepian seperti ibu." "Ya ampun nak, ya udah, ibu mengerti perasaan kamu. Sekarang antar ibu dulu kontrol." Keduanya saling menguatkan diri. Trauma masa lalu sang ibu kini ada di depan mata. Sang anak harus menanggungnya seorang diri. Tapi Syifa sekuat hati memperbaiki semuanya dengan caranya sendiri. "Perlahan tapi pasti, aku percaya Mas Holil akan kembali," gumam Syifa. Antrian atas nama Ibu Suharti, teriak seorang petugas kesehatan.
Silakan Bu, masuk Bu. Pada saat yang sama, Meisya saat itu sedang berjuang untuk melahirkan sang buah hati. Ia menunggu selama hampir 8 jam menunggu pembukaan 10 tiba. Hingga pada saatnya sang buah hati yang dinantikan itu lahir. Ayo, pelan-pelan Bu, rileks, tiup-tiup nafasnya. Suara tangis bayi terdengar dengan kencang. Sayang, di balik haru bayi lahir, tiba-tiba Meisya tak sadarkan diri. Ibu bisa dengar suara saya? Dokter mencoba memanggilnya setelah didiagnosa sepertinya Meisya pingsan. Istri saya, kenapa dok? Holil bertanya dengan panik. Tenang Pak, sepertinya istri Bapak pingsan. Holil tak bisa membohongi diri, ia menangis sesenggukan melihat Meisya tak sadarkan diri. Ia sangat takut kehilangan Meisya. Tenang ya Pak, dokter menyodorkan bayi agar dipeluk oleh Meisya dalam kondisi pingsan. Akhirnya Meisya kembali sadar setelah bayi itu menangis kencang tepat di dekat telinganya. Mas, Meisya udah lahiran belum? Tanya Siva. Belum, masih pembukaan 8, mungkin 3 jam lagi. Sang ibu rupanya berniat untuk menjenguk Meisya sambil bicara serius dengan Holil, sambil menunggu keduanya menyempatkan diri dulu untuk berjalan-jalan ke mall. Bu, katanya baru pembukaan 8, kemungkinan 3 jam lagi Meisya lahiran. Gimana kalau kita jalan-jalan dulu sambil buka puasa di luar ya Bu? Oh gitu, boleh nak. Siva merasa senang bisa membahagiakan ibunya meski ibunya seperti ini. Di sisi lain, ia merasa gagal menjadi anak kebanggaan ibu. Aku senang banget bisa temenin ibu kayak gini, tapi aku merasa gagal jadi anak. Rumah tanggaku tidak seperti yang ibu harapkan. Gumam Siva sambil memandang wajah ibunya yang sedang memilih baju. Aduh, bajunya ibu suka. Makasih ya nak, jangan kapok ajak ibu jalan-jalan. Kalau kamu kesepian di rumah, jangan sungkan ajak ibu aja main keluar. Ibu masih kuat kok. Iya siap Bu. Dan setelah 3 jam berlalu, kabar baik datang dari postingan Holil di WA. Alhamdulillah, kamu lahir dengan selamat nak. Syukurlah sudah lahir dengan selamat. Parasnya memang mirip Holil. Ia benar-benar darah dagingnya. Semoga ibunya juga selamat. Selamat ya mas. Kamu menang dalam permainan ini. Siva tak kuat meneteskan air mata. Mas, Meisya dirawat dulu atau langsung pulang ke rumah? Kayaknya dirawat dulu semingguan. Lalu Siva mengabarkan kabar ini ke sang ibu. Bu, sepertinya Meisya sudah melahirkan. Ini Mas Holil bikin status di WA. Syukurlah, berani banget ya suami kamu bikin status kayak gitu di sosmed. Orang kira mungkin itu anak kamu, bukan anaknya Meisya. Gak tahu Bu. Gimana kalau jenguknya besok saja ya? Ibu lemas, kecapean kayaknya. Tadi bilang ibu masih kuat, akhirnya menyerah juga. Ya udah nginep di rumah aku dulu ya Bu. Malam itu keduanya langsung pergi menuju rumah Siva. Ibunya masih tak percaya dengan tindakan Holil. Padahal awalnya Holil memang lelaki sempurna dan pantas menemani Siva. Dulu aku suka lihat menantuku ini bersikap romantis kepada Siva. Sayangnya juga bisa berubah setelah bertemu perempuan lain yang lebih cantik dari anakku. Sabar ya nak, semoga sabarmu cepat berbuah. Aku tahu kamu kuat. Ibu Siva memandang foto pernikahan yang terpampang di ruang tengah. Kenapa dengan foto itu Bu? Oh ya, ibu nanti tidur di kamar samping Siva ya. Enggak, ibu terharu aja, kamu kok bisa kuat banget. Oke nak. Sementara itu suasana haru biru menyelimuti Holil dan Meisya di rumah sakit. Alhamdulillah anak kita lahir dengan sehat dan kamu juga selamat. Kamu hebat sayang. Holil mengecup kening Meisya. Alhamdulillah, ya ampun nak. Meisya ikut menangis setelah mendengar anaknya pun menangis. Di tengah suasana itu, HP Holil berbunyi. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Kamu dan Meisya sedang di kantor nomor berapa? Dari tadi mama mondar-mandir gak jelas, telepon pun gak diangkat. Maaf mah, tadi HP-nya Holil simpan di tas. Alhamdulillah sudah lahir, ini lagi di ruang C133. Oke, mama kesana. Sesampainya di sana. Masya Allah, cucuku ganteng sekali, sudah dikasih nama. Udah mah, namanya Ahmad Kesatria Gandhi. Namanya cukup bagus juga, mama suka. Kamu sendiri sekarang gimana kondisinya Meisya? Alhamdulillah sehat juga, cuma kata dokter harus nginep dulu di sini 7 hari. Tadi aku kaget banget mah, Meisya pingsan pas selesai lahiran, nangis sesegukan di pojok pintu. Dasar kamu gak berubah, panikan dari dulu. Kamu sehat-sehat ya, jangan stres. Ingat Holil itu sayang kamu juga, gak usah khawatir ya. Iya makasih mah, mama mau nginep di sini. Iya mungkin semalam aja, besok siang pulang. Pagi yang cerah dengan cahaya merah matahari yang menenteramkan.
Saat itu Syifa merelakan untuk izin tidak masuk kerja untuk mengantarkan ibunya menjenguk anaknya Khalil. Padahal nggak ada jenguk juga nggak apa-apa kan Bu? Jangan gitu nak, kita harus bisa basa-basi. Semoga pelan-pelan kamu juga bisa akur. Kurang sabar gimana aku Bu, ungkap hati kecil Syifa. Lalu sampailah mereka di rumah sakit. Dengan perasaan yang campur aduk, ibu dan anak ini berjalan melewati beberapa ruangan. Hingga akhirnya mereka pun sampai di ruang C133. Assalamualaikum, ucap Ibu Syifa. Waalaikumsalam. Ketika masuk ke ruangan ini, tatapan Ibu Syifa tak bisa lepas dari Bu Marni. Marni di sini temani mereka berdua. Jangan-jangan mereka udah sekongkol. Berani-beraninya mereka menginjak harga diri anak saya, gumam Ibu Syifa. Kemudian Syifa dan ibunya secara berurutan salaman dan mengucapkan beberapa pesan bermakna kepada Mesya. Sehat-sehat ya anak dan ibunya. Ibu mengelus anak Mesya yang sedang ada di pangkuan. Dilanjutkan dengan Syifa, ia tak bisa berkata-kata. Tatapannya berlinang air mata. Namun dia berusaha menguatkan diri karena melihat Mesya yang sama-sama wanita berhasil melewati fase ini. Selamat ya Mei, anakmu ganteng loh. Syifa mengelus rambutnya. Sementara itu Ibu Syifa juga menangis, tapi hanya dalam hatinya. Kamu bisa kuat banget nak, melihat anak lahir dari rahim istri kedua. Bukankah mereka jahat, melangkahi jalanmu yang ingin memiliki anak lebih dulu, ungkap sang ibu. Khalil dan Bu Marni boleh minta waktu sebentar. Kita bicara dulu di luar, tanya Ibu Syifa. Boleh Bu, jawab Khalil. Sayang, kamu di sini sama Bu Surti dulu ya. Khalil menitipkan pesan pada Mesya. Setelah haru dan bahagia berlalu, kini suasana menjadi genting. Bu Marni selama ini sudah tahu anak saya dimadu. Kalian sekongkol ya? Bukan gitu maksudnya Bu, Khalil mengelak. Jujur ya, aku juga awalnya gak setuju anakku ini nikah lagi. Tapi mendengar perempuannya hamil, mau gimana lagi Bu? Kalau bagaimanapun, dia perempuan. Anak saya ini masih bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Harusnya tanya sama anak sendiri. Kenapa gak bilang ke kamu? Tanya Mama Khalil. Dengar baik-baik ya. Kalau sampai air mata anakku kembali jatuh, takkan ku biarkan anakku jatuh di pelukan lelaki seperti anakmu itu. Ya terserah, kalau mau anakmu hidup sendiri sepertimu. Ibu Syifa kesal. Sudah Bu, gak apa-apa kok. Kita pulang saja ya Bu. Aku takut obrolan ini terdengar oleh Mesya di dalam. Aku gak mau dia sakit gara-gara kita. Ini ada sedikit uang untuk kamu Mas. Aku tahu kamu lagi bingung mencari uang biaya persalinan. Ujar Syifa sambil memberikan sejumlah uang cash senilai 10 juta. Mama Khalil pun heran melihat pemandangan ini. Nak, emang kamu gak punya uang banget? Semua aset dipegang dia. Kamu gak malu kan? Tanya Mama Khalil sambil mengelus pundak sang anak. Gak apa-apa kok Mah, ujar Khalil. Kurang ajar, sok berkuasa, bisa cari duit tapi gak bisa bikin anak, jawab Mama Khalil. Udah Mah, kita masuk lagi ya. Keduanya pun masuk ke ruangan tempat Mesya dan sang bayi berada. Sebagai mertua tentunya pasti sangat bahagia mendengar cucunya lahir dengan sehat dan selamat. Ganteng banget cucuku, walah. Ini ada sedikit bingkisan untuk si ganteng ya. Mama Khalil berujar sambil menyerahkan sebuah parsel lucu dan menggemaskan. Isinya beraneka macam baju, sabun, dan tempat makan bayi. Makasih Mah, jawab Mesya. Mama izin pulang duluan ya. Kalau ada apa-apa jangan sungkan panggil Mama. Ini cucu pertama loh. Insya Allah Mama akan datang ke rumah bantu kamu dan Mesya. Tak ketinggalan Mesya mencoba hubungi ayahnya dan memberi kabar bahwa ia telah melahirkan. Ayah, maaf Mesya baru berkabar. Mesya lagi di rumah sakit. Alhamdulillah baru selesai melahirkan dengan selamat. Alhamdulillah nak, besok ayah kesana. Kamu dirawat lagi berapa lama? 7 hari ya. Masih keburu, besok ayah kesana ya, insya Allah. Suasana ruangan kembali hening. Bu Marni pergi meninggalkan ruangan. Kini tinggal mereka berempat, Mesya, Khalil, Baby Gandhi, dan Mbok Surti. Mereka diam di sana selama 7 hari ke depan. Untuk jadwal jaga dilakukan secara bergiliran antara Khalil dan Mbok Surti. Mengingat Khalil masih sibuk bekerja. Ketika ayahnya datang menjenguk, ia sangat bahagia. Masya Allah, ganteng banget cucu ayah. Ibunya sehat juga kan? Alhamdulillah sehat, cuman ini perlu perawatan lebih lanjut aja. Pas kemarin lahiran, Mesya sempat pingsan. Aduh kok bisa? Kamu jangan terlalu banyak pikiran. Selain bayinya sehat, ibunya juga harus dong. Dulu ibu kamu juga kayak gitu. Gara-gara stres mikirin uang, malah sakit. Santai aja ya nak. Kan kamu sudah nikah sama Khalil, pria yang benar-benar kamu sayang.
Sang ayah mengusap rambutnya dan menatap Holil dengan penuh harap. Enggak kok ya, tenang aja. Ini ada sedikit bingkisan, parsel buah dari kampung buat kamu dan yang jaga semuanya harus sehat. Bisa aja ya, makasih, ujar Holil. Tak lama setelah bincang hangat, ayahnya pamit untuk pergi meninggalkan ruangan. Dan kini kembali tinggal mereka berempat selama 7 hari. Mesya terlihat bahagia, pancaran wajahnya lebih segar dari biasanya. Hingga pada saat hari ke-7 di rumah sakit, ia berkata, "Mas, apa sayang? Kamu masih ingat janji kamu kan? Yang mana?" "Itu tuh." "Apa coba yang jelas cantik?" "Resepsi pernikahan kita." "Oh, itu tenang aja sayang. Aku gak akan lupa. Aku pasti akan berusaha buat kamu bahagia. Jangan khawatir ya." Sial, Mesya masih saja ingat janji itu. Padahal jahitannya belum kering. Kukira dia akan lupa sementara. Aku gak boleh diam kalau kayak gini. Harus berusaha sekuat tenaga mendapatkan uang secepatnya. Telinga aku lama-lama panas kalau mendengar ocehan itu. Gumam Holil. "Makasih ya mas." Karena ini hari terakhir kondisi Mesya pun berangsur pulih. Ia membantu Mbok Surti dan suaminya membereskan barang-barang yang perlu dibawa kembali ke rumah. Tak ketinggalan, si bayi lucu pun jadi oleh-oleh baru untuk dibawa. "Aduh, pulang dari rumah sakit bawa oleh-oleh ganteng sama gemesin," ujar Mesya sambil menggendong buah hatinya. "Siapa dulu dong ayahnya?" Padahal mas cuma ngorbanin waktu 5 menit loh. Aku yang capek gendong 9 bulan. Ampun. Meski kondisi Mesya berangsur pulih, ia masih harus naik kursi roda untuk bisa sampai ke mobil. Sedangkan anaknya digendong oleh Mbok Surti. "Akhirnya bisa keluar dari sini mas." "Iya, alhamdulillah." Selama di perjalanan menuju rumah, Mesya masih saja menatap bayi mungilnya. Ia masih tak menyangka bisa kuat sampai di sini. "Entah apa yang akan terjadi jika mama tidak mempertahankanmu. Mungkin sekarang mama tak akan bisa melihat tawa lucumu. Selamat datang nak. Kita dalam hidup di dunia dengan tawa sukacita," gumam Mesya. Berbeda dengan Mesya yang penuh syukur, pikiran Holil masih saja tentang uang. Bayi sudah lahir, urusan keuangan masih saja terus berjalan dan bertambah. Gak bisa dibiarin kayak gini. Apalagi Mesya minta resepsi pernikahan dengan mewah. Aku harus bisa dapatkan uang secepatnya, ujar Holil dalam hati kecilnya. "Mas." "Hei mas, kok bengong? Jangan kebanyakan bengong. Ini mas bawa 3 orang penumpang loh, bentar lagi sampai." Siva menepuk pundak Holil. "Ya ampun, mas lagi bayangin es pisang hijau sayang." Sabar mas, bentar lagi juga maghrib." Wah, akhirnya mereka pun sampai di kontrakan rumah. "Mas, kita di sini aja ya, jangan pindah dulu ke rumah bareng Syifa," ucap Mesya sambil membersihkan kasur untuk bayi. Kenapa?" "Biar enak aja, biar waras dulu." "Iya, tenang aja." Perasaan Holil masih tak karuan ketika azan maghrib berkumandang. Ia tak sepenuhnya menikmati es pisang hijau yang baru saja dipesan via online. Matanya hanya tertuju pada layar HP. Ia rupanya sedang mencari informasi penggandaan uang dengan cepat dan aman. Nah, serius ini bisa gandain uang 10 kali lipat? Lagi butuh uang cepat buat susu dan nikah nih. Cobain dulu lumayan. Nanti malam aku akan telepon Siva dan rayu dia supaya transfer uang 10 juta. Nanti kan bisa jadi 100 juta. Holil mengungkapkan perasaan bahagianya dengan senyum tipis. Tapi rupanya ia tak bisa menunggu lama. Setelah makan dan sholat maghrib secepat kilat, Holil menelpon Siva diam-diam di kamar sebelah. "Apaan sih Mas Holil? Tumben banget telepon setelah sekian lama," ungkap Siva. "Iya, halo. Sayang, kamu lagi apa?" "Biasa mas, baru selesai tanda tangan berkas." "Ya ampun, rajin banget istriku ini. Sayang, aku kangen." Kangen? Mas kangen ya ke rumah, bukan cuma ngomong." Siva mulai tergoda, ia tersenyum malu-malu meski berusaha untuk tidak mudah terpukau. "Besok aku ke rumah ya. Jangan lupa izin ke Mesya mas." Iya, tapi bisa gak kamu kirim aku uang dulu 10 juta buat isi bensin dan beli popok bayiku?" Mendengar ocehan itu, Siva mulai kesal, tapi ia tak bisa menolak. Pasalnya ia juga khawatir dengan keadaan Mesya di rumah. "Aku tahu, aku dan Mesya sama-sama perempuan. Jadi ingat artikel kemarin yang baru saja aku baca. Ibu-ibu yang selesai melahirkan rentan baby blues. Jadi salahnya aku bantu dia lewat Mas Holil." "Ya udah, aku kirim. Kemana kirimnya?" "Ke dompet online aja. ATM Mesya lagi error. Katanya nunggu 1 kali 24 jam dulu." Holil berbohong. Tak lama setelah percakapan itu, HP Holil akhirnya bergetar. Pertanda saldo dompet online bertambah.
Bergegas ia buka aplikasi judi online yang ia temukan di internet dan ambil nomor cantik. Bismillah, aku ambil nomor ini, semoga menang 100 juta. Khalil terus saja menatap layar HP semalaman, menatap pergerakan angka yang baru saja ia pilih. Terlihat garisan warna merah jika turun dan berwarna hijau jika pergerakannya naik sempurna. Setelah sekian lama menunggu, pada babak akhir jam 12, nomor yang dipilihnya itu anjlok berwarna merah. Sial banget. Kok turun sih? Ucap Khalil sambil melempar HP-nya ke lantai. Sedih uang 10 jutanya lenyap. Khalil merengek nangis seperti anak kecil. Dunia terasa tak adil baginya, padahal ini adalah satu-satunya usaha yang ia harapkan. Mendengar suara tangis dan lemparan barang di kamar samping, Mesya dan sang bayi ikut terbangun. Apalagi bayi ikut kaget dan menangis ketakutan. Mesya langsung menggendong sang bayi agar bisa tenang. Setelah sang bayi tenang, ia turunkan kembali meski tanpa diberi ASI. Justru Mesya langsung mendatangi kamar samping yang diduga ada Khalil. Mas, buka pintunya. Iya sebentar. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya pintu kamar ini dibuka. Kamu kenapa mas? Dari kamar kedengeran kayak suara banting barang gak jelas. Ujar Mesya sambil memandang isi kamar yang berantakan. Bahkan ia melihat layar HP milik Khalil pecah dan tergeletak di lantai. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa, ini apa? Kayak orang stres aja. Aku pusing tahu mas. Baru aja tenang ngelonin bayi. Bangun lagi karena kaget. Bisa gak sih ngerti situasi? Mesya menyodorkan HP Khalil. Kamu sekarang sudah berani melawan. Aku kayak gini itu usaha demi kamu. Katanya mau resepsi pernikahan mewah. Aku tadi lagi usaha, cuman gagal aja. Besok aku mau coba lagi. Tenang kenapa? Bentar, usaha. Kok usaha singkat kayak gini? Aku gak ngerti deh. Kamu gak bakalan ngerti. Sekarang teknologi udah canggih. Gak perlu usaha keras buat dapetin duit. Udah ya, kita ke kamar. Maafin aku. Ya udah, aku maafin kali ini. Keduanya bergegas ke kamar satu lagi sambil menemani sang bayi. Di sini hati Khalil tambah tersentuh ketika melihat sang anak menatapnya dengan dalam. Aduh, kamu kebangun gara-gara ayah. Maaf ya. Khalil mencium anak kesayangannya, sementara Mesya ia menangis dalam hatinya dan menjerit. Otak sama raga gak sinkron. Pengen nangis kenceng banget. Urus anak seorang diri udah capek. Suami cari uang gak jelas. Sayang banget itu uang 10 juta kok bisa raib sih. Uang sebanyak itu kan lumayan buat biaya hidup sebulan. Mesya melamun sambil melipat pakaian bayi. Kemudian ia digoda oleh Khalil. Sayang, kamu lipat baju apa meratapi nasib? Serius banget. Sini gabung main sama kita. Niatnya sih bercanda, tapi kata-katanya masih menusuk hati Mesya. Apaan sih? Udah, lipat baju besok aja sama Bos Surti. Kamu tidur dulu, biar deh bayi aku klonin. Ujarnya. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Dari pagi ke sore rasa seperti 1 detik. Itu yang dirasakan Mesya sejak memiliki bayi. Rasanya cepat tua. Mas mau kemana rapi banget? Aku mau bukber di luar bareng Syifa, boleh kan? Iya, boleh. Jawab Mesya dengan wajah ketus. Ia sebenarnya tak ingin melihat Khalil jalan dengan Syifa. Tanpa ia sadari sebenarnya selama ini Mesya yang paling banyak menghabiskan waktu dengannya. Mulai, Syifa lagi. Mentang-mentang udah selesai lahiran. Pesona perawan gue hilang kali. Yah, dasar laki. Gumamnya. Setelah mendapat restu dari Mesya, Khalil merasa lega. Ia dengan senang hati menaiki mobil untuk siap buka puasa dengan istri pertama. Kali ini kau mau makan, kencan dan dapat uang. Semoga usaha kali ini berhasil. Ucap Khalil sambil menyetir mobil dengan senyum manis. Kemudian Khalil dengan segera mengirimkan pesan kepada Syifa. Aku lagi OTW ya sayang. Jangan lupa siapin makanan enaknya. Padahal izin ke Mesya makan di luar, tapi ternyata makannya di rumah. Ya ampun, sebulan lebih gak kesini kayak orang asing. Bunyi bel yang baru saja ia tekan. Mendengar bunyi bel tersebut, Syifa meminta Mbok Midun untuk membukanya. Mbok, tolong bukain gerbang depan. Mas Khalil mau buka puasa di sini. Baik, Bu. Akhirnya gerbang sudah dibuka. Khalil bisa masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam, Khalil langsung duduk di kursi ruang tamu. Hampir saja ia makan kue kering yang tersedia di meja. Padahal ia sedang puasa. Kan lagi puasa. Gumam Khalil yang baru saja menggigit kue putri salju. Lalu ia bergegas ke kamar mandi bawah dan memuntahkannya. Terlihat jam dinding masih menunjukkan pukul 5:30 sore. Kemudian ia kembali duduk dan bergumam dalam hatinya. Syifa kemana sih? Lama banget. Tak lama setelahnya ia datang berjalan dari area tangga atas menuju bawah dengan penuh senyum.
Ia sengaja tampil cantik demi tetap memikat sang suami. Wah, udah lama gak ketemu dia. Ternyata istriku yang satu ini tambah cantik. Tak seperti Mesya. Ya sekarang berubah seperti beruang kutub dan banyak maunya. Holil terpesona dengan kecantikannya. Udah nunggu lama mas. Enggak kok sayang, ini mas baru duduk di sini. Ya udah kita langsung ke dapur saja mas. Ngobrolnya di sana. Oke. Selama penantian azan maghrib, keduanya saling bercengkrama dengan hangat. Mesya, sekarang gimana kabarnya mas? Alhamdulillah sehat. Cuman masih masa pemulihan, jadi dia banyak diam di rumah. Oh gitu. Sebelumnya mas minta maaf atas kejadian kemarin. Harusnya mas bilang ke ibu bahwa aku menikah lagi. Sekarang ibu sehat juga. Ya lumayan. Dan tibalah ketika suara azan terdengar, mereka berdoa dengan penuh harap dan meneguk satu gelas air putih serta ngemil buah kurma sesuai selera. Tak berhenti sampai di sana, mereka langsung makan berat lalu bergegas untuk sholat maghrib berjamaah di kamar. Assalamualaikum warahmatullah. Holil menoleh ke sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullah, dan juga ke sebelah kiri secara berurutan. Karena sudah lama tidak berdiam diri berduaan di sini, sepertinya rasa cinta akan istri pertamanya kembali datang. Ia tiba-tiba memeluk erat Syifa sambil meneteskan air mata karena penyesalan. Sayang, maafin aku, ujar Holil sambil memeluk Syifa yang masih berbalut mukena. Di sana Syifa tak bisa berkata-kata, ia justru kaget dengan perlakuan suaminya itu. Lalu ia ikut menangis mengingat akad pernikahan siri Holil dan Mesya. Di tengah-tengah keromantisan dan haru keduanya, tiba-tiba HP milik Holil berbunyi. Mas, pulangnya jam berapa? Itu adalah pesan dari Mesya. Karena pesan itu terbaca juga oleh Syifa, ia bergegas melepas pelukan Holil yang tadinya ia terima. Balas dulu pesannya mas. Oh ya, seketika konsentrasinya pun buyar, Holil bergegas membalas pesannya dengan berkata, sebentar lagi aku pulang sayang. Lalu Holil kembali berulah, mengingat ia sangat butuh dana cepat agar resepsi pernikahannya berjalan lancar. Sayang, iya, aku boleh minjem uang 30 juta nggak? Nanti aku bayarkan. Ini bukan minta seperti kemarin kok. Uang yang kemarin emang kemana mas? Tanya Syifa. Ada kok, cuma masih kurang sayang. Syifa pun terheran-heran, baru kali ini Holil bersikap boros. Jauh sebelum nikah lagi, ia belum pernah menghambur-hamburkan uang seperti ini. Namun Syifa berusaha berpikiran positif. Mungkin biaya untuk melahirkan dan merawat bayi emang semahal itu. Iya, sekarang kan mas Holil sudah punya anak. Gumamnya. Ada nggak? Bentar, aku mau cek dulu saldo mas. Adalah, masa nggak ada, perusahaan kan lagi dapat profit gede. Sambungnya, merasa kesal dengan paksaan Holil, Syifa langsung mengirimkan uang sejumlah 30 juta ke dalam dompet online milik Holil. Nggak perlu banyak omong, itu udah aku transfer. Ya makasih sayang, maaf ya, bukan bermaksud aku maksa. Holil kembali memeluk Syifa dengan erat, namun pelukannya itu tidak begitu ia nikmati. Karena sudah dapat uang, kini Holil pamit kepada Syifa untuk pulang menemani Mesya di rumah. Sekali lagi, makasih ya sayang. Aku pamit pulang dulu. Tadinya aku mau nginep di sini. Sayang sekali, aku nggak tega juga tinggalin Mesya sendirian di rumah. Ya nggak apa-apa, hati-hati di jalan mas. Akhirnya Holil bisa bernafas lega. Setelah kemarin ia drama menangis, kesenggukan karena kalah judi, tak lama uangnya kembali. Nggak sia-sia pertahankan Syifa. Uang tetap mengalir meski raga dan rasa ada di Mesya. Malam ini aku balik lagi deh, semoga hoki. Ucap Holil sambil menyetir mobil seorang diri. Lagi-lagi HP-nya berdering. Masih di mana mas? Ini lagi di jalan sayang, udah ya mas lagi nyetir. Ucap Holil sambil menutup sambungan telepon. Sambil menatap jalanan malam, Holil memutarkan lagu kesukaannya. Lagu ini mengingatkanku ketika PDKT dengan Syifa. Kalau dipikir-pikir, kasihan juga istri pertamaku ini. Tapi ya aku juga menaruh cinta kepada Mesya. Tanpa terasa setelah memutar 5 lagu, Holil pun sudah sampai di depan kontrakan rumah 2 lantainya. Sesampainya di dalam rumah. Assalamualaikum, aku pulang sayang. Ucap Holil sambil membuka pintu dan bergegas duduk di kursi ruang tamu. Sayang, bisa turun dulu nggak? Ucap Holil sambil berteriak. Aduh, baru aja Dede tidur. Mas Holil malah teriak-teriak gak jelas. Gumam Mesya, karena sang bayi terlanjur bangun, Syifa membalas teriakannya itu dengan menelponnya dari kamar. Enggak mas kesini aja, Dede kebangun loh gara-gara dengar teriakan mas. Ya ampun, maaf ya sayang, aku kegirangan soalnya mau kasih kamu kabar. Ya udah nanti aku ke kamar. Aku mau rebahan dulu di ruang tamu ya. Oke boleh mas, jawab Mesya dan langsung menutup telepon.
Sambil santai, Holil kembali mengecek informasi seputar judi online yang tertera di grup sosial medianya. Di sana disebutkan bahwa akan ada kemungkinan besar orang yang menang malam ini. Merasa percaya diri ia menang, Holil bergegas pergi ke atas menuju kamar samping. Pasti kali ini menang deh, gumam Holil sambil berjalan menaiki tangga. Lalu ia masuk ke dalam kamar dan menguncinya rapat-rapat. Selain itu, Holil pun memastikan internetnya sudah stabil. Takut kemungkinan kalah, ia menyisakan 10 juta yang akan ia gunakan untuk keperluan sehari-hari bulan ini. Oke, angkanya sudah dipilih. Kita lihat pergerakannya. Apakah cepat menuju warna hijau di jam 12? Gumamnya dengan penuh antusias. Selama semalaman, Holil sengaja menatap layar HP, berharap ia akan menang seperti arahan mentor yang ada di grup. Dan tibalah saatnya ketika jam di tangannya menunjukkan pukul 23.59 ternyata. Yes. Akhirnya menang 200 juta. Gila cuy. Teriak Holil yang kegirangan. Tanpa menunggu lama, Holil langsung pindah ke kamar Mesya. Ternyata ia sedang terlelap tidur bersama bayi. Untuk kesekian kalinya sang bayi bangun. Ya ampun, Mas ngagetin lagi. Ada apa lagi sih? Maaf sayang, aku lagi seneng banget soalnya. Alhamdulillah aku dapat rezeki 200 juta. Hasil kerja kerasku 4 jam lewat HP. Kamu pasti seneng juga kan? Serius Mas? Alhamdulillah, seneng banget lah. Ekspresi Mesya berubah. Awalnya ia cemberut, kini ia tersenyum lebar dengan pipi kemerahan. Kalau kamu mau resepsi dipercepat, boleh juga kok sayang. Tapi uang segitu belum cukup Mas. Kalau mau mewah, ada yang harganya 1 miliar. Aku pengen yang itu, katanya dirayakan 3 hari 2 malam. Mendengar jawaban Mesya, Holil hanya bisa mengelus dada. Kemudian ia memutuskan untuk kembali ke kamar sebelah lagi untuk bermain. Barangkali ia akan dapat 1 miliar. Ya udah, aku sisain ini 110 juta, tolong dipegang. Aku transfer ke rekeningmu. Ini mau main lagi 100 juta, semoga bisa jadi 1 miliar. Kalau kamu mau tidur duluan, gak apa-apa. Malam ini aku mau begadang, ujar Holil. Ia kembali ke kamar dan mengunci diri, kemudian mengirimkan uang 100 juta miliknya untuk beli nomor yang spesial. Sayang setelah ia menunggu 4 jam hingga azan subuh berkumandang, ia kalah. Uang 100 juta pun melayang. Tak rela Holil kembali teriak namun disertai rintihan tangis kecewa. Sial! Kata-kata itu terus saja ia lontarkan hingga terdengar oleh Mbok Surti yang sedang cuci piring. Ya ampun, ada apa lagi ini? Punya majikan aneh-aneh. Selain itu Mesya dan Baby Gendi juga ikut terbangun. Mesya memanggil Mbok Surti untuk menggendong Baby Gendi ini. Sementara Mesya menyusul Holil ke kamar. Mbok, bisa ke atas dulu sebentar? Tolong gendong Baby Gendi sebentar. Teriak Mesya setelah sang bayi ada di pelukan ART. Mesya pun bergegas ke kamar Holil. Ada apa lagi sih Mas? Aku kalah lagi sayang. Uang 100 jutanya hilang. Jawab Holil sambil menangis sambil sesekali diam dengan tatapan kosong. Kemudian Mesya memeluk Holil dan menenangkannya sambil berkata, ya udah gak apa-apa Mas, mainnya udah aja ya. Uang 100 juta cukup kok untuk biaya resepsi menikah. Ada WO yang menyediakan fasilitas mewah namun dengan tampilan standar. Bagiku itu sudah lebih dari cukup. Yang penting semua orang tahu Khalil ini suamiku. Holil pun perlahan tenang dan menerima keadaan. Nanti selesai sholat subuh kita bicarakan di bawah ya, lanjut Mesya. Setelah Mesya kembali ke kamar dan menemani Baby, Mesya pun termenung seorang diri sambil menunggu Holil yang sedang sholat. Resepsi kok gini banget ya, harus ada drama dulu. Gumam Mesya sambil melamun dengan tatapan kosong. Ketika Holil selesai sholat, ia langsung menepuk pundak Mesya dan bergegas mengajaknya ke bawah untuk berbincang seputar resepsi pernikahan. Wah, kamu terlihat sehat dan bisa jalan cepat ya. Gak sia-sia juga kamu lahiran di rumah sakit mahal. Alhamdulillah Mas, rezeki gak bakalan kemana. Iya betul, tapi bisa gak ya resepsinya dimajuin 3 minggu ke depan? Itu bagus Mas, jawab Mesya dengan kegirangan. Nah, pakai WO yang ini aja Mas. Aku dari kemarin lagi hamil scrolling akun medsosnya. Karena ia bahagia, Mesya langsung menghubungi pihak WO dan mengadakan janji untuk rapat internal agar resepsi berjalan hikmat. Selain itu, ia juga tak ketinggalan untuk screenshot beberapa contoh dekorasi dan konsep pestanya. Lalu ia posting di WA dengan caption, Alhamdulillah 3 minggu lagi. Sontak status tersebut dibaca oleh Siva yang juga baru saja membuka aplikasi ini. Hatinya mulai kembali rapuh. Kode apa lagi? Kenapa bisa secepat itu? Hari ke hari perkembangan Baby Gendi semakin sehat. Ia tak ingin lagi dibalut kain pernel yang menampakkan dirinya seperti ulat. Namun hal itu juga membuat Mesya bangga menjadi seorang ibu.
Kenapa waktu cepat banget? Ibu gak sabar lihat kamu pakai ransel untuk sekolah. Ibu bangga punya kamu, nak. Ucap Meisha sambil mengelus pipi baby Gandhi yang semakin gembul. Baby Gandhi juga membalas harapan ibunya itu dengan senyum dan ocehan lucu. Sekarang usia baby Gandhi sudah 1 bulan. Kondisi Meisha pun sudah membaik dan mulai aktif kembali di dapur membantu Bo Surti. Bo bisa bantu jagain Gandhi hari ini nggak? Soalnya aku ada janji photoshoot bareng Mas Holil. Tanya Meisha. Boleh, sampai jam berapa photoshootnya, Bu? Kebetulan saya baru aja mau izin sama ibu untuk pulang. Suami saya di rumah katanya lagi sakit, gak ada yang jaga. Oh gitu, ya udah Mbok. Gak apa-apa, gak usah, mau pulang aja. Berapa hari? Serius, Bu? Mungkin 5 harian aja. Iya serius, lebaran kan udah lewat. Masa kamu di sini gak ada libur? Kasian, suami kamu mungkin kesepian. Oh gitu, ya udah Bu, habis selesai masak dan beres-beres rumah mau pulang ke kampung. Terima kasih untuk kesempatannya Bu. Saya doakan semoga Ibu dan Bapak Samawa acara resepsinya dilancarkan. Amin, Bo. Sementara itu Syifa berusaha menghibur diri di tengah persiapan matang sang suami yang akan mengadakan resepsi pernikahan. Ia lebih fokus ke perkembangan perusahaan agar lebih maju. Tentunya ia juga tak ketinggalan untuk banyak berbuat baik mengingat ada orang yang lebih menderita darinya. Semua hal di dunia ini harus disyukuri. Aku yakin Allah punya banyak rencana di balik segala tawa dan tangis yang kita terima. Bagiku mungkin ini duka dari sisi kasih. Tapi orang di luar sana melihat segala kemudahan rezeki yang bagi mereka itu dipandang sebagai bahagia. Gumam Syifa saat ia sedang istirahat dari pembagian santunan salah satu asrama yatim, HP-nya berbunyi. Tak ada angin ataupun hujan, ternyata itu adalah panggilan dari Meisha. Mungkin Syifa masih canggung jadi ia tidak angkat teleponnya. Tak lama setelah itu, Meisha mengirimkan pesan. Mbak Syifa, maaf mengganggu waktunya. Mbak sekarang lagi free nggak? Saya bingung, Gandhi nggak ada yang jaga. Soalnya Bo Surti pulang kampung. Kebetulan saya dan Mas Holil mau keluar sebentar untuk photoshoot. Mbak bisa bantu nggak? Oh begitu, boleh. Tapi kalau saya ada kesibukan lain, mungkin nanti dititipkan ke Mbok Midun atau Mamah. Iya nggak apa-apa, makasih Mbak. Nanti kalau kamu berangkat, antar Gandhi ke sini saja ya. Aduh, gimana ya Mbak? Kayaknya kalau diantar ke rumah belum bisa, soalnya baru usia 1 bulan. Ya udah, nanti saya usahakan ke sana 30 menitan lagi. Tolong kirim maps lokasi. Baik Mbak. Setelah percakapan itu ditutup, Meisha mulai tenang. Kini ia dan Holil bisa dengan leluasa mengikuti serangkaian prosesi sebelum resepsi nikah impian. Lalu Meisha kembali ke kamar untuk bergegas mandi dan ganti baju. Sementara itu Syifa juga siap-siap berangkat ke kontrakan rumah Meisha dan Holil. Gak apa-apa, ini hanya dunia. Semoga rahimku tertular dan bisa hamil. Gumam Syifa sambil mengelus perutnya. Kali ini Syifa benar-benar sudah mengikhlaskan diri. Mungkin awalnya ia berusaha melawan dengan cara halus, tapi ternyata itu tidak mempan. Tak ada cara lain selain ikhlas dan menerima semuanya dengan lapang dada. Mei, saya sekarang berangkat ke sana ya. Jangan dulu berangkat sebelum saya sampai. Iya Mbak, ini saya masih dandan kok. Selama perjalanan di mobil, air matanya menetes seolah meratapi nasib dirinya yang dimadu. Agar tak larut dalam kesedihan, Syifa sengaja mendengarkan podcast cerita lucu di radio. Untung ada cerita podcast langganan. Cerita ini bisa mengalihkan pikiran yang bergejolak di otak. Tanpa terasa mendengarkan isi podcast, akhirnya Syifa sampai di kontrakan Holil dan Meisha. Pantas saja Holil betah. Kukira mereka tinggal di kontrakan petak. Ternyata rumah besar yang seukuran dengan rumahku. Syifa bergumam sambil memandang kontrakan rumah. Syifa memencet bel. Itu sepertinya Syifa Mas. Aku suruh dia bantu aku jaga Gandhi di sini. Serius kamu suruh Syifa? Iya Mas. Kenapa? Nggak boleh. Holil tak menjawab pertanyaan Meisha. Ia hanya bisa geleng-geleng kepala dan langsung ke bawah membuka gerbang. Dari dalam mobil Syifa hanya bisa menghela napas panjangnya sebelum masuk ke dalam rumah. Mas Holil yang bukain. Gumamnya. Dengan senyum palsu, Syifa menyapa Holil dan bergegas masuk ke dalam rumah. Lalu mendatangi kamar tempat Gandhi berada. Mbak, sebelumnya saya minta maaf banget, minta tolong jaga Gandhi. Saya bingung mau minta tolong siapa lagi. Mohon izin juga, saya dan Mas Holil mau photoshoot buat undangan dan keperluan dekorasi. Meisha memeluk Syifa sambil menangis. Ya nggak apa-apa Mei, aku mengerti. Semoga lancar. Syifa ikut menangis. Kalau Gandhi tidur, Mbak bisa main di sini atau sekedar masak di bawah dan nonton. Cuman satu pesan, tolong jangan tinggalkan Gandhi selama saya dan Mas Holil di luar. Tenang, saya suka anak-anak. Ujar Syifa sambil memandang wajah Gandhi yang lucu dan menggemaskan.
Akhirnya Meisha dan Holil bisa dengan bebas photoshoot, mereka terlihat sangat bahagia tanpa beban. Apalagi ketika memasang pose Meisha memeluk Holil dan saling memandang dengan tajam. Oke, tahan. Bagus. Cekrek. Foto ini adalah salah satu foto yang paling bagus dari beberapa gaya yang ada. Kemudian foto ini dijadikan cover pada undangan. Kang, foto yang tadi siapkan buat cover undangan ya. Siap. Sekarang Mbak Meisha coba diam saja di sini. Lalu Mas Holil dari arah belakang lari-lari kecil seolah mengejar mbaknya ini, ujar sang fotografer. Lagi-lagi video ini juga bagus. Langsung saja pada saat itu videonya diedit dan diposting di media sosial fotografer. Tak ketinggalan, Meisha juga di tag di sana. Wah, video ini pasti viral. Bagus banget soalnya. Gumam editor video sambil senyum sendiri. Udah beres kan, Kang? Ya udah, Kak. Untuk undangan cetakannya nanti saya kirim ke alamat rumah. Sedangkan yang digital nanti dikirim 2 jam setelah ini. Sekarang Kakak bisa langsung pulang. Oh gitu. Makasih, Kang. Ditunggu. Sekarang Holil dan Meisha kembali pulang. Selama di perjalanan, Meisha tak henti-hentinya senyum sendiri memandang foto dan video yang baru saja diposting. Wah, videonya bagus loh Mas. Kurang dari 1 jam sudah ada puluhan ribu orang yang nonton, like dan komen. Pantas saja banyak yang nonton, videonya pun viral dan sampai ke Syifa. Meisha dan Mas Holil videonya viral. Gumam Syifa sambil memandang layar HP. Tak sampai di sana, postingan ini juga sampai ke ibunya sendiri. Kini Holil sama Meisha ya. Geram melihatnya, sang ibu langsung menghubungi Syifa. Halo Syifa, kamu baik-baik aja? Tanya sang ibu. Aku nggak apa-apa Bu, baik-baik aja. Kenapa? Ibu barusan lihat Holil photoshoot sama Meisha. Sepertinya mereka mau resepsi karena ikut syah secara negara. Harusnya ibu yang nanya, kenapa kamu nggak cerai atau larang mereka? Sang ibu emosi. Udah nggak apa-apa Bu, ini sudah takdirnya. Aku nggak tahu harus bersikap seperti apa. Aku bahagia ingin bareng Mas Holil terus hingga tua, meski caranya di mata ibu salah. Aku ingin masa tuaku ada yang menemani, dan yang menemani itu adalah orang yang kusayang. Syifa tak bisa menahan air matanya yang jatuh lagi. Mendengar penjelasan Syifa, ibu pun menangis haru dan berusaha menguatkan. Sudah terlihat jelas bahwa dia sebenarnya trauma dengan pernikahan. Cerita masa lalu sang ibu terulang, tapi ia tak ingin mengakhiri hubungan. Masa tua tak boleh hidup sendiri seperti sang ibu. Lalu sang ibu langsung menutup telepon. Sementara itu, anak Meisha yang masih bayi itu terbangun karena mendengar tangisan Syifa. Aduh, baby Gandhi bangun, gumamnya. Sebentar ya nak, ibu ambilin susu di lemari es dulu, ucap Syifa yang menggendong baby Gandhi dengan penuh cinta. Setelah baby Gandhi tenang, Syifa bergegas ke lemari es yang sudah disediakan di kamar. Di sini sudah tersedia ASI Meisha. Melihat pemandangan itu, ia bergumam. Meisha beruntung banget ya. Tanpa berlama-lama lagi, Syifa langsung memberikan ASI sambil berdoa penuh harap. Nah, semoga kamu jadi anak soleh, kebanggaan kita. Semoga juga kamu tak sendiri. Nanti kamu punya adik di rahimku ini. Love you sayang. Meski kamu bukan anak kandungku. Syifa sesekali mencium baby Gandhi. Tiba-tiba bel berbunyi, sudah pasti Holil dan Meisha baru saja pulang. Ini Gandhi kembali di pangkuan Meisha dan Holil. Sementara Syifa pulang ke rumah untuk melanjutkan kegiatan lain. Terima kasih ya Mbak. Saya lihat Gandhi senyum mulu dari tadi. Ucap Meisha sambil memandang wajah lucu Gandhi. Iya sama-sama. Saya pulang dulu. Semoga acaranya lancar. Syifa memalingkan muka. Hati-hati di jalan sayang. Ini tadi aku baru dapat sampel undangan resepsi pernikahan. Tolong kamu datang ya. Ujar Holil sambil berusaha mengejar Syifa. Beruntungnya Syifa bisa menerima undangan tersebut. Dan jeda setelah Syifa pergi, 1 jam kemudian undangan cetak datang. Hingga akhirnya undangan tersebut disebarkan luas oleh Holil kepada orang-orang terdekatnya. Sambil menunggu 1 minggu resepsi pernikahan, Holil juga mengurus segala urusan data untuk isbat nikah. Dengan begitu pernikahan dirinya dan Meisha diakui oleh hukum negara. Sebenarnya tak sendiri, Meisha juga kadang sesekali membantunya karena Holil masih aktif bekerja. Sebentar ya, aku coba telepon ayah. Soalnya kakak asliku masih di sana, ucap Meisha. Ya boleh, aku juga mau telepon mama untuk bantu minta surat keterangan asli dari KUA. Mama soalnya punya kenalan di kantor KUA deh. Barangkali mama bisa bantu kita dan nginep di sini untuk sementara. Terlihatnya berjalan mulus, sayang isbat nikah pun masih saja terdapat drama yang membuat sulit. Hal itu terjadi karena salah satu data milik Meisha ternyata kurang dan ketinggalan di kontrakan dulu. Aduh, kamu gimana sih? Kok bisa kayak gitu? Bentar lagi kita mau resepsi loh. Kita harus punya dokumen buku nikah supaya sah secara negara. Itu impian kamu kan? Tanya Holil dengan tegas. Iya maaf, aku mau coba telepon tetangga kos yang masih tinggal di sana. Halo Ve.
Kontrakan bekas aku udah ada yang nempatin belum? Oh belum, kenapa Mei? Aku boleh minta tolong sebentar nggak? Coba cek di pinggir jendela kamarku ada KTP punyaku. Tolong bantu ya, aku ini perlu buat isbat nikah. Boleh sebentar ya, aku izin dulu sama si Bu Dewi. Soalnya beliau yang pegang kunci. Tenang aja, kalau ketemu aku langsung kabarin dan kirim ke alamat rumahmu. Satu lagi, kirim alamatnya sekarang. Oke, makasih Ve. Jangan lupa ya, Ve tanggal 10 Mei kamu datang ke resepsi pernikahanku. Ini aku kirim undangannya. Wah, alhamdulillah jadi resmi sekarang. Siap. Untung banget jadi 1 jam setelah pencarian KTP asli Meisha baru ditemukan. Langsung saja KTP ini dikirim Vera melalui aplikasi online. Tolong ya Pak, kirim ke alamat ini. Terima kasih. Sesampainya KTP itu di rumah, Khalil dan Meisha langsung mendatangani berkas surat keterangan, lalu mengirimkannya ke pengadilan agama. Kukira isbat nikah itu mudah, ternyata serumit ini. Untung semua berkas sudah lengkap, gumam Khalil. Makasih ya mas, udah mau berjuang, love you, ucap Meisha sambil memandang wajah Khalil yang lelah. Ya sama-sama sayang, love you too. Khalil pun membalasnya dengan pelukan dan kecupan kening. Tibalah saatnya H-1 resepsi pernikahan tiba. Tim MUA datang ke rumah untuk membagikan baju untuk pengantin, orang tua, mertua, dan bridesmaid yang ada dari pihak keluarga Meisha. Selain itu pihak dekorasi pun tengah siap penghias gedung yang kebetulan dekat dari kontrakan. Tak ketinggalan pihak catering pun datang ke sini untuk memasak dan mempersiapkan segalanya. Tak kenal lelah setelah melahirkan, Meisha yang saat itu sedang puasa kodo ikut membantu para petugas catering memasak. Masak apa nih Bu? Oh ini kita mau buat kentang kering, sebagian sudah ada yang matang, mau coba? Enggak makasih, kebetulan lagi puasa, ini saya bisa bantu isi bawang boleh? Kesel diam di dalam terus, ujar Meisha yang kebetulan ikut nimbrung ke dapur catering. Sementara Bu Marni sang mertua hanya diam dan sekedar mencicipi aneka masakan yang sudah matang. Aduh, itu Meisha lagi ngapain? Pengantin kok ikut nimbrung? Gumamnya dari jauh. Namun di tengah suasana hangat obrolan ibu-ibu dapur dan Meisha, tiba-tiba Meisha terbaring lemas. Ia pingsan di dapur catering. Teh, bangun, bisa dengar saya? Tanya salah satu pegawai catering. Bu Marni ikut kaget, ia langsung menghampirinya. Dengan bermodalkan pengetahuan yang ia dapat ketika kuliah perawat, Bu Marni meminta ibu-ibu untuk membaringkan posisi Meisha. Lalu Bu Marni memeriksa denyut nadi dan menepuk pundaknya sambil memanggil nama Meisha dengan lantang. Dengan begitu perlahan Meisha bisa cepat sadar. Meisha, bangun, ini Mama. Berkali-kali ia dibangunkan, akhirnya sadar juga. Untung ini hanya pingsan sederhana. Lalu Bu Marni ini menawarkan Meisha untuk minum teh hangat terlebih dahulu. Ini minum dulu ya. Enggak Bu, makasih, Meisha lagi puasa kodo. Ya ampun, pantesan. Kalau badan lagi gak fit, kodonya nanti dulu. Besok kan mau ada acara besar, gak apa-apa batalin dulu. Terpaksa Meisha membatalkan puasanya itu, hingga akhirnya ia berangsur pulih dan sehat kembali. Sayang sepertinya kondisi Meisha sudah tidak bisa ditolong lagi. Hal ini terlihat ketika keesokan harinya selama make up dan acara berlangsung, Meisha masih saja lemas meski sudah diberi minum obat dan vitamin dari dokter kandungannya. Apalagi ketika prosesi izin menikah dirinya kepada Syifa. Mbak izinkan aku menjadi madu yang manis untuk pernikahan ini. Semoga Mbak berkenan menerimaku dengan sepenuh hati. Kita naungi bersama gelombang rumah tangga dengan janji surga. Aku juga ingin mendapatkan surga kesabaran sepertimu Mbak Syifa. Ujar Meisha sambil menundukkan diri di hadapan Syifa, lalu dibalas oleh Syifa dengan tangisan kecil dan pelukan sambil berkata, tenang saja, dari dulu aku sudah ikhlas. Setelah mendapat izin darinya, Meisha kembali pingsan, namun dengan durasi yang cukup lama dan susah dibangunkan hingga membuat tamu undangan yang datang juga kaget. Tolong panggil ambulan, kemana pernikahan semewah ini tidak menyediakan fasilitas kesehatan. Aku pegang nadi, menantuku ini sudah gak ada dan nafasnya pun hilang. Ujar Bu Marni yang kembali mengecek kesehatan Meisha. Serius mah, apa sebelumnya Meisha memang sakit? Dari tadi ya terlihat lemas. Iya, jelas kemarin juga pingsan. Mendengar kepergian Meisha di hari bahagianya, Khalil tak bisa berbuat apa-apa. Ia merasa bersalah. Selama ini Meisha hidup menderita seusai dinikahinya. Ya Allah, maafkan aku. Gumam Khalil yang juga berlinang air mata. Sementara Syifa bergegas mencari keberadaan Gandhi yang sedang digendong Mbok Midun. Mbok, sini Gandhi saya yang pegang, ujar Syifa. Kamu anak hebat, ibumu juga sama wanita hebat. Sian anak yang soleh ya nak.
Siva tak bisa menahan air matanya dan Gandhi pun ikut menangis seolah-olah mengerti ibunya telah tiada. Tamat. Terima kasih ya buat penonton setia Ara Temu yang sudah setia menonton video ini dari awal hingga akhir. Sebelumnya mohon maaf jika Nisa ada salah kata yang tidak enak didengar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.